Miliuner dari desa. Saya ingin menarik 1 juta, kata lelaki tua itu. Tangannya berlumuran tanah. Manajer bank yang puas itu tertawa terbahak-bahak di depan semua orang. Tetapi ketika dia memeriksa rekeningnya, tawanya membeku selamanya. Kantor pusat Bank Nasional Nusantara belum pernah melihat pagi seperti itu. Gedung marmer dan kaca itu berkilauan di bawah sinar matahari. Lantai yang dipoles memantulkan cahaya dari lampu gantung impor. Tempat seperti itulah para miliuner menyimpan kekayaan mereka, dan tempat di mana orang-orang sederhana jarang berani masuk. Ezekiel diganti menjadi Eko Montoya mendorong pintu kaca berat itu dengan tangan yang kasar, tangan yang sama yang telah menggarap tanah selama lebih dari 5 dekade. Topi jeraminya lusuh oleh matahari dan hujan dari panen yang tak terhitung. Overall denimnya menunjukkan noda tanah segar, bukti bahwa dia datang langsung dari ladangnya. Sepatu bot kerjanya meninggalkan jejak kaki debu kecil di lantai yang tak bernoda itu. Kontrasnya sangat brutal. Sementara nasabah lain mengenakan setelan elegan dan membawa tas kulit. Eko tampak seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya, tetapi dia berjalan dengan martabat yang hening. Punggungnya tegak terlepas dari usianya, dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh dekade kerja keras. Gumaman di cabang itu perlahan berhenti. Kepala menoleh, tatapan meremehkan yang hampir tak terselubung mengikuti setiap langkah lelaki tua itu. Seorang wanita anggun mengernyitkan hidungnya dan menjauh secara halus, seolah-olah kemiskinan itu menular. Seorang eksekutif muda tertawa mengejek, sambil membisikkan sesuatu kepada temannya. Eko tidak memperhatikan mereka. Dia sudah lama belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari pakaian yang dikenakannya, tetapi dari berat karakternya. Dia mendekati area tunggu dan mengambil nomor antrean. Tiket itu menunjukkan ada 14 orang sebelum dia. Dia duduk di salah satu kursi tunggu. Topinya bertumpu di lututnya. Di sebelahnya, seorang pebisnis segera bangkit dan pindah tempat duduk, membuat wajah jijik. Eko hanya menutup mata dan menunggu, seperti yang telah dia tunggu berkali-kali dalam hidupnya. Hujan untuk tanamannya, matahari untuk panennya, waktu yang tepat untuk setiap penanaman. Sekitar 1 jam berlalu. Antrean bergerak lambat. Eko mengamati dalam diam ketika para pegawai dengan senyum berseri-seri melayani nasabah yang berpakaian rapi, menawarkan mereka kopi, air, segala macam perhatian. Tetapi ketika nasabah yang tampak sederhana mendekat, senyum-senyum itu menjadi mekanis, dingin, dan terburu-buru. Akhirnya, nomornya muncul di layar. Eko bangkit dengan tenang dan berjalan ke loket nomor 3. Di balik kaca adalah Camilla diganti menjadi Citra Rios, seorang pegawai muda yang belum lama bekerja di bank. Matanya menunjukkan kilauan seseorang yang belum sepenuhnya dikeras oleh sistem. "Selamat pagi, Pak." Citra menyapanya dengan senyum tulus, salah satu dari sedikit senyum yang diterima Eko sejak dia masuk. "Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi, Nona." Eko menjawab dengan suara tenang, mengeluarkan kartu bank tua dari sakunya. "Saya ingin melakukan penarikan." "Tentu saja, Pak. Berapa jumlah yang ingin Anda tarik?" Eko menatap langsung ke matanya. 1 juta rupiah. Kata-kata itu melayang di udara seperti bom yang siap meledak. Citra berkedip. Yakin dia salah dengar. "Maaf, Pak, bisa ulangi jumlahnya?" 1 juta rupiah. Eko mengulang dengan ketenangan yang sama, seolah-olah dia meminta kembalian untuk bus. Citra tidak tahu harus menjawab apa. Dia memandang lelaki tua di depannya, pakaian kerjanya, tangannya yang pecah-pecah, dan merasakan tusukan ketidaknyamanan. Jelas orang miskin ini bingung. Mungkin dia memiliki masalah mental. Mungkin ini adalah lelucon kejam dari seseorang. "Pak," dia memulai dengan lembut. "Apakah Anda yakin dengan jumlahnya?" 1 juta rupiah itu banyak uang. "Saya tahu persis berapa itu, Nona. Ini uang saya, dan saya ingin menariknya." Nada suara Eko tidak agresif atau konfrontatif, itu hanya tegas, dengan otoritas tenang dari seseorang yang mengatakan kebenaran dan tidak punya apa-apa untuk dibuktikan. Citra tidak tahu bagaimana melanjutkan. Situasi seperti ini tidak ada dalam buku panduan pelatihan. Dia melihat ke arah kantor supervisornya untuk mencari bimbingan. Saat itulah Mauricio diganti menjadi Bambang. Beltran muncul. Manajer umum cabang. Adalah seorang pria yang telah membangun karirnya di atas sanjungan orang kaya dan penghinaan terhadap orang miskin. Dia mengenakan jas yang harganya lebih mahal daripada penghasilan banyak keluarga dalam setahun. Dasi emasnya berkilau di bawah lampu bank. Jam tangan mewah menghiasi pergelangan tangannya, simbol status yang dia anggap pantas. Bambang telah mendengar percakapan itu dari kantornya dan memutuskan untuk campur tangan secara pribadi. Ini adalah jenis situasi yang dia nikmati.
menempatkan orang-orang yang tidak mengerti cara kerja dunia uang pada tempatnya. "Apakah ada masalah di sini, Citra?" tanya Bambang dengan suara angkuh, mendekati meja dengan langkah terukur untuk memproyeksikan otoritas. "Pak Bambang, Bapak ini bilang dia ingin menarik 1 juta rupiah, jelas Citra dengan suara pelan jelas tidak nyaman. Bambang memandang Eko dari atas ke bawah, matanya berhenti pada setiap detail penampilannya yang sederhana. Topi usang, overall bernoda, sepatu bot berdebu, senyum merendahkan terbentuk di bibirnya. "Pak," katanya menggantung, menunggu sebuah nama. "Montoya, Eko Montoya." "Bapak Montoya." Bambang mengucapkan nama itu seolah-olah meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. "Saya khawatir ada kesalahpahaman. Ini adalah bank yang serius, bukan tempat untuk bercanda. Jika Anda ingin melakukan penarikan sungguhan, kami dengan senang hati akan melayani Anda. Tetapi Anda perlu jumlah yang benar-benar ada di rekening Anda." Eko menatapnya tanpa bergeming. "Saya tidak bercanda. Saya ingin menarik 1 juta rupiah dari rekening saya." Bambang tertawa terbahak-bahak. Itu bukan tawa yang bijaksana atau tertahan. Itu adalah tawa yang menggelegar, dilebih-lebihkan, yang dirancang untuk mempermalukan. Dia bersandar ke belakang, tubuhnya bergetar dengan setiap ledakan ejekan. "Kalian dengar itu?" Serunya cukup keras sehingga semua orang di cabang bisa mendengar. "Pak petani ini ingin menarik 1 juta rupiah. Tawa lain bergabung dengan tawanya. Beberapa nasabah menutup mulut mereka berusaha menyembunyikan, yang lain tertawa terbahak-bahak. Pegawai bertukar pandangan canggung. Beberapa tersenyum gugup untuk menyenangkan atasan mereka. Eko tetap diam, ekspresinya tidak berubah. Dia telah menghadapi badai yang menghancurkan seluruh panen. Dia telah selamat dari kekeringan yang membunuh ratusan hewan. Dia telah menguburkan orang-orang terkasih dengan tangannya sendiri. Tawa orang-orang kosong, tidak berarti apa-apa baginya. "Lihat Pak Montoya." Bambang menyeka air mata imajiner dari matanya, masih terguncang oleh tawa. "Saya akan berbaik hati dan memeriksa rekening Anda untuk dengan ramah membuktikan bahwa Anda bingung. Jadi Anda bisa pulang tanpa malu lagi." "Saya menghargainya," Eko menjawab dengan sempurna. "Periksa rekeningnya." Bambang memberi isyarat kepada Citra untuk memberinya kartu. Gadis itu menurut, menyerahkan plastik usang yang tampak setua pemiliknya. Manajer itu mengambilnya di antara jari-jarinya seolah-olah itu adalah sesuatu yang kotor. "Mari kita lihat ada apa di sini," gumamnya dengan nada teatrikal, sambil berjalan menuju komputer utama. Beberapa pegawai dan nasabah yang penasaran telah mendekat, ingin menyaksikan momen ketika lelaki tua miskin itu akan dipermalukan. Bambang memasukkan kartu itu dan mengetik perintah yang diperlukan untuk mengakses informasi akun. Senyum mengejeknya masih melekat di wajahnya saat dia menunggu layar memuat. Dan kemudian semuanya berubah. Senyum Bambang membeku, matanya terbelalak. Warna kulitnya memudar secepat seolah-olah seseorang telah menarik sumbat tak terlihat. Tangannya mulai gemetar di atas keyboard. Ini pasti kesalahan," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya tiba-tiba serak. Dia mengetik lagi, memverifikasi, memuat ulang halaman, mati-matian mencari kesalahan sistem yang akan menjelaskan apa yang dilihatnya. Tapi, angka-angka itu tetap ada. Tak tergoyahkan, nyata. Rekening Eko Montoya tidak memiliki 1 juta, tetapi 47 miliar rupiah. Keheningan yang menyelimuti cabang itu mutlak. Bambang membeku di depan layar, pikirannya tidak mampu memproses informasi. Semua tawa itu, semua ejekan itu, semua penghinaan publik itu, ditujukan pada seorang pria yang bisa membeli seluruh bank jika dia mau. Citra, yang tetap diam selama penghinaan itu, mendekat dengan hati-hati untuk melihat layar. Ketika dia melihat angkanya, dia harus berpegangan pada meja agar tidak kehilangan keseimbangan. "Pak Montoya," suara Bambang keluar seperti geraman tercekik. Saya tidak tahu. Apakah ini cukup untuk penarikan saya?" tanya Eko dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Manajer itu menelan ludah dengan keras. Sepanjang kariernya, dia tidak pernah membuat kesalahan yang begitu katastrofik. Dia telah mempermalukan salah satu nasabah terpenting yang mungkin dimiliki bank. Pekerjaannya, reputasinya, semuanya dalam bahaya. "Tentu saja, Pak Montoya." Bambang tergagap, kesombongannya benar-benar menguap. "Mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Izinkan saya melayani Anda secara pribadi di kantor pribadi saya. Kami akan menawarkan kopi apapun yang Anda inginkan. Suatu kehormatan memiliki Anda sebagai klien." Eko menatapnya sejenak. Di matanya ada sesuatu yang tidak bisa diuraikan Bambang. Itu bukan kemarahan atau kebencian. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam.
lebih mengganggu. 5 menit yang lalu saya menjadi bahan tertawaan. Eko berbicara akhirnya, suaranya tenang, tetapi dengan beban yang membuat semua orang yang hadir menyusut. 5 menit yang lalu Anda menertawakan tangan saya yang kotor, pakaian kerja saya, penampilan saya. Tidak ada yang berubah pada diri saya sejak saat itu. Saya masih pria yang sama yang masuk melalui pintu itu. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang Anda tahu berapa banyak angka nol di rekening saya. Manajer itu tidak menemukan kata-kata untuk menjawab. Ayah saya mengajari saya sesuatu bertahun-tahun yang lalu, Eko melanjutkan. Dia memberitahu saya bahwa uang tidak membuat orang, tetapi mengungkap mereka. Hari ini, Pak Manajer, uang Anda mengungkap Anda, dan uang saya mengungkap saya. Dia berbalik ke arah Citra, yang matanya mulai berkaca-kaca. Nona, Anda adalah satu-satunya orang di tempat ini yang memperlakukan saya seperti manusia sejak saya tiba. Satu-satunya yang memberi saya selamat pagi, dengan tulus. Saya ingin Anda yang memproses penarikan saya. Citra mengangguk, diam-diam menyeka matanya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, pintu bank terbanting terbuka. Seorang pemuda berlari masuk, wajahnya pucat karena urgensi yang segera menarik perhatian semua orang. Kakek, teriaknya, mencari Eko dengan panik di antara kerumunan sampai dia menemukannya. Kakek, syukurlah, aku menemukanmu. Ini nenek. Rumah sakit menelepon, kamu harus datang sekarang juga. Wajah Eko, yang tetap tenang selama penghinaan, langsung pucat. Untuk pertama kalinya, ketenangan tak tergoyahkannya retak. Mercedes, bisiknya, suaranya tiba-tiba rapuh. Apa yang terjadi pada Mercedes? Saya tidak tahu detailnya, jawab pemuda itu dengan suara gemetar. Mereka hanya mengatakan itu serius, sangat serius. Tanpa berkata apa-apa lagi, Eko mulai berjalan menuju pintu keluar. Dia berhenti sejenak di samping Bambang, yang masih membeku seperti patung. Penarikan bisa menunggu, kata lelaki tua itu. Tapi percakapan ini belum berakhir. Dan dengan kata-kata itu, Eko Montoya keluar dari bank sehalus dia masuk, meninggalkan jutaan pertanyaan tak terjawab. Dari mana kekayaan itu berasal? Mengapa seorang miliuner hidup seperti petani sederhana? Rahasia apa yang disimpan oleh lelaki tua bertangan kasar dan rekening bank seorang Taipan itu? Dan yang terpenting, apa yang terjadi pada Mercedes? Jawaban-jawaban itu akan mengubah kehidupan semua orang yang hadir di cabang itu selamanya. Rumah Sakit Regional Santa Clara adalah bangunan tua yang telah menyaksikan kelahiran dan kematian generasi masyarakat. Dindingnya menyimpan rahasia keluarga yang hancur dan bersatu kembali, keajaiban medis dan perpisahan yang menyakitkan. Tempat seperti itulah harapan dan keputusasaan hidup berdampingan di setiap lorong. Eko berlari secepat yang bisa dilakukan kakinya. Cucunya, Santiago, memegangi lengannya saat mereka melewati pintu darurat. Lelaki tua yang beberapa menit sebelumnya menghadapi penghinaan dengan martabat baja, kini gemetar seperti daun tertiup angin. "Di mana istri saya?" tanyanya pada perawat pertama yang ditemuinya. Suaranya pecah. "Mercedes Montoya, dia dibawa beberapa saat lalu. Tolong, saya perlu melihatnya." Perawat itu memeriksa catatannya, dengan ketenangan yang bagi Eko terasa sangat lambat. "Kamar 2112, lantai 2. Tapi Pak, hanya keluarga langsung yang boleh masuk." Dan Eko tidak mendengar sisanya. Dia sudah berjalan menuju tangga, mengabaikan lift, seolah-olah setiap detik menunggu adalah detik yang dicuri dari hidupnya bersama Mercedes. Santiago mengikutinya dari dekat. "Kakek, tenang, dokter bersamanya. Semuanya akan baik-baik saja." Tapi Eko tahu nada itu. Itu adalah nada yang sama yang sering digunakannya untuk menghibur orang lain ketika tidak ada hiburan yang mungkin. Itu adalah nada seseorang yang berbicara untuk mengisi keheningan, karena kebenaran terlalu menyakitkan. Ketika mereka tiba di lantai 2, seorang dokter dengan ekspresi serius menunggu mereka di koridor. "Dokter, Arturo diganti menjadi Bram. Menendez adalah seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, dan telah belajar bertahun-tahun yang lalu bahwa terkadang kata-kata yang paling sulit adalah yang paling dibutuhkan." "Pak Montoya," tanyanya saat melihat Eko mendekat. "Saya sendiri, bagaimana kabar istri saya? Apa yang terjadi padanya?" "Dokter." Bram menghela napas dalam-dalam. "Pak Montoya, istri Anda menderita serangan jantung parah. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di rumah beberapa jam yang lalu. Tetangga menelepon gawat darurat ketika dia tidak merespons. Dunia Eko berhenti. Lututnya terancam lemas, tetapi Santiago menahannya dengan kuat. "Apakah dia akan baik-baik saja?" Pertanyaan itu keluar seperti bisikan putus asa,
Tolong katakan padaku dia akan baik-baik saja. Dr. Bram menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Kami berhasil menstabilkannya, tetapi kondisinya kritis. Beberapa jam ke depan akan menentukan. Kami perlu melakukan operasi darurat untuk memperbaiki kerusakan jantungnya. Tanpa operasi, peluang bertahan hidup sangat rendah. Kalau begitu, lakukan saja, jawab Eko segera. Lakukan apapun yang perlu. Saya tidak peduli biayanya, selamatkan dia saja. Dokter itu ragu-ragu. Pak Montoya, apakah ada hal lain yang perlu Anda ketahui? Prosedur yang dibutuhkan istri Anda sangat khusus. Kami tidak memiliki peralatan atau spesialis yang diperlukan di sini di Santa Clara. Kami harus memindahkannya ke Pusat Medis Nusantara di ibu kota, dan waktu adalah faktor krusial. Berapa lama kita punya? Idealnya operasi harus dilakukan dalam 24 jam ke depan. Setelah itu, setiap jam yang berlalu secara signifikan mengurangi peluang keberhasilan. Santiago campur tangan. Dokter, berapa biaya prosedur dan pemindahannya? Dokter. Bram bertukar pandangan canggung dengan perawat di sampingnya. Transfer dengan ambulans udara, operasi, spesialis, pemulihan. Kita berbicara tentang ratusan juta rupiah dan Pusat Medis Nusantara membutuhkan deposit yang cukup besar sebelum menjadwalkan prosedur sebesar ini. Santiago pucat. Dia tahu situasi ekonomi kakek neneknya yang terlihat. Mereka tinggal di peternakan sederhana, tanpa kemewahan, tanpa pamer. Dari mana mereka akan mendapatkan uang itu? Tapi Eko tidak ragu sedikit pun. Uangnya bukan masalah, katanya dengan ketegasan yang mengejutkan semua orang. Lakukan panggilan yang diperlukan. Saya ingin spesialis terbaik yang tersedia, peralatan terbaik, yang terbaik dari segalanya. Istri saya pantas mendapatkannya. Dokter menatapnya dengan campuran kasih sayang dan skeptisisme. Dia telah melihat terlalu banyak keluarga membuat janji yang tidak dapat mereka tepati di saat-saat putus asa. Pak Montoya, saya mengerti keadaan emosional Anda, tetapi saya harus jujur dengan Anda. Kita berbicara tentang jumlah uang yang sangat besar. Rumah sakit akan membutuhkan jaminan sebelum. Dokter Eko memotongnya, suaranya mendapatkan kembali sedikit ketenangan tak tergoyahkan yang ditunjukkannya di bank. Saya berjanji uangnya akan tersedia sebelum hari berakhir. Sekarang, bisakah saya melihat istri saya? Sesuatu di mata lelaki tua itu meyakinkan dokter bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan orang yang membuat janji kosong. Dia mengangguk perlahan. Ruangannya ada di ujung koridor. Dia disuntik obat penenang, tetapi sadar secara berkala. Anda bisa menemaninya sementara kami membuat pengaturan. Eko berterima kasih dengan anggukan kepala, dan berjalan menuju kamar dengan langkah yang tampak seberat bertonton. Ketika dia membuka pintu kamar 212, hati Eko hancur berkeping-keping. Mercedes terbaring di ranjang rumah sakit, terhubung ke mesin yang berbunyi dengan ritme konstan, memantau setiap detak jantung yang telah mencintai Eko seumur hidup. Rambutnya, yang dulunya hitam pekat, kini sepenuhnya putih, tersebar di bantal seperti mahkota perak. Matanya tertutup, tetapi bahkan dalam keadaan kerapuhan itu, Eko bisa melihat wanita muda cantik yang telah dia cintai puluhan tahun lalu. Dia mendekat perlahan, mengambil tangannya di tangannya, dan air mata yang telah ditahannya selama berjam-jam akhirnya menemukan jalan keluarnya. Sayangku, bisiknya, membawa tangan Mercedes ke bibirnya. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Seolah-olah dia bisa mendengarnya melalui lapisan obat penenang, Mercedes perlahan membuka matanya. Pandangannya, meskipun berkabut oleh obat, segera menemukan suaminya. Eko. Suaranya hanya bisikan, lemah seperti kepakan kupu-kupu. SSST, jangan bicara, simpan kekuatanmu. Aku pikir kamu tidak akan datang. Air mata mengalir di pipi Mercedes. Aku pikir aku akan pergi tanpamu. Tidak akan pernah. Eko meremas tangannya dengan lembut. Kamu tidak akan pernah pergi tanpaku dan kamu tidak akan pergi dulu. Kamu akan sembuh. Aku berjanji. Mercedes mencoba tersenyum, tetapi usahanya terlalu berat. Kamu selalu menepati janjimu, dan kali ini tidak akan terkecuali. Mereka akan mengoperasimu, sayangku, dokter terbaik. Kami akan mengeluarkanmu dari ini. Uang. Mercedes berbisik dengan kekhawatiran yang jelas. Aku tidak mau. Aku tidak mau kamu menghabiskan uang anak-anak. Eko merasakan tusukan di dadanya. Setelah bertahun-tahun, Mercedes masih memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Kedermawanan tanpa akhir itu adalah salah satu dari ribuan alasan mengapa dia mencintainya. Jangan khawatirkan itu sekarang. Cukup khawatir tentang beristirahat, tentang menjadi kuat.
Mata Mercedes mulai tertutup lagi, obat penenang menariknya kembali. Tetapi sebelum tertidur, dia membisikkan sesuatu yang membuat hati Eko berdetak dengan kekuatan baru. Aku tidak pernah menyesal memilihmu. Bahkan ketika semua orang bilang kamu hanya petani miskin, aku selalu tahu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidur mengambil alih, meninggalkan Eko memegang tangannya dalam keheningan ruangan dengan beban cinta dan rahasia selama puluhan tahun menekan dadanya. Santiago masuk dengan tenang dan duduk di samping kakeknya. "Kakek," katanya pelan, "bagaimana kita akan membayar semua ini? Aku tidak ingin tidak peka, tetapi dokter akan segera membutuhkan jawaban." Eko tidak mengalihkan pandangan dari Mercedes. "Ingat apa yang kukatakan padamu ketika kamu masih kecil. Ketika kamu bertanya mengapa kita hidup di peternakan, jika kita bisa membeli rumah apapun yang kita inginkan." Santiago mengerutkan kening bingung. Kakek tidak pernah mengatakan itu padaku. Aku selalu berpikir kita nyaris tidak punya cukup uang untuk hidup." Tepat sekali, Eko akhirnya menatapnya. "Kamu berpikir seperti semua orang. Apa yang ingin aku agar semua orang pikirkan? Nenekmu dan aku membuat keputusan bertahun-tahun yang lalu, keputusan yang sangat sedikit orang tahu. Kami memutuskan bahwa uang tidak akan pernah mendefinisikan siapa kami atau bagaimana kami hidup. Kami memutuskan untuk membesarkan keluarga kami dengan nilai-nilai, bukan kemewahan. Mengajarkan mereka nilai kerja, kerendahan hati, usaha." Santiago memandangnya dengan mata yang semakin melebar. Kakek bicara tentang apa?" "Hari ini aku pergi ke bank untuk menarik uang untuk operasi nenekmu. Aku tahu jantungnya telah melemah sejak lama. Dokter telah memperingatkan kami, tetapi dia menolak untuk menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Dia bilang uang itu untuk kalian, untuk generasi mendatang." "Berapa banyak uang, kakek?" Eko menghela napas dalam-dalam. 47 miliar rupiah. Keheningan yang mengikuti begitu dalam sehingga Santiago bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Itu tidak mungkin. Dia tergagap akhirnya. "Kita adalah petani. Kita tinggal di rumah kayu. Kita tidak pernah punya mobil baru. Aku bekerja sejak usia 14 tahun untuk membantu biaya." "Itu cerita panjang, nak. Cerita yang nenekmu dan aku simpan seumur hidup kami. Cerita yang kami janjikan untuk diceritakan hanya ketika benar-benar perlu." Sebelum Santiago bisa menjawab, pintu kamar terbuka. Itu adalah seorang perawat dengan ekspresi mendesak. "Pak Montoya, ada seseorang yang menanyakan Anda di resepsionis. Dia bilang dari Bank Nasional Nusantara. Dia bersikeras untuk berbicara dengan Anda secara pribadi." Eko dan Santiago bertukar pandangan terkejut. "Dari bank?" tanya Santiago. "Bagaimana mereka tahu Anda di sini?" Eko bangkit perlahan, mencium kening Mercedes sebelum menuju ke pintu. "Tetaplah bersamanya," katanya kepada Santiago. "Jangan tinggalkan dia sendirian sedetik pun." Ketika Eko tiba di resepsionis rumah sakit, dia disambut oleh pemandangan yang tidak dia duga. Bambang Beltran ada di sana, tetapi dia bukan lagi pria angkuh dari beberapa jam sebelumnya. Posturnya membungkuk, ekspresinya lelah. Di sampingnya ada seorang wanita paruh baya dengan ekspresi profesional, tetapi khawatir. Di belakang mereka, dua pria bersetelan gelap menunggu dengan tenang. "Pak Montoya." Bambang melangkah maju dengan langkah ragu. "Saya sangat menyesal mengganggu Anda di saat seperti ini. Saya tahu dari catatan darurat bahwa istri Anda ada di sini. Saya perlu berbicara dengan Anda." "Apa yang Anda inginkan?" Suara Eko dingin, tetapi tidak memusuhi. "Pertama, menawarkan permintaan maaf saya yang paling tulus atas perilaku saya pagi ini. Itu tidak dapat dimaafkan, tidak dapat dibenarkan. Saya menilai berdasarkan penampilan dan saya datang ke sini untuk meminta maaf." Eko memotongnya. Bambang menunduk. "Bukan hanya untuk itu, Pak. Setelah Anda pergi, Direktur Regional Bank diberitahu tentang apa yang terjadi." Dia menunjuk wanita di sampingnya. "Ini lisensi Gabriela Fuentes. Dia di sini untuk berbicara dengan Anda tentang masalah yang berkaitan dengan rekening Anda." Wanita itu melangkah maju, ekspresinya profesional, tetapi dengan sentuhan keprihatinan yang tulus. "Pak Montoya, saya menyesal bertemu Anda dalam keadaan ini. Bank telah diberitahu tentang keadaan darurat medis istri Anda. Kami ingin Anda tahu bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk perawatannya tersedia segera, tanpa birokrasi, tanpa penundaan. Ini adalah hal paling minimal yang bisa kami lakukan setelah perlakuan memalukan yang Anda terima pagi ini." Eko memeriksanya sejenak. "Terima kasih, tetapi saya tidak butuh bantuan. Saya bisa membayar perawatan istri saya."
Kami tahu itu, Pak. Tetapi ada hal lain. Gabriela bertukar pandangan gugup dengan pria-pria bersetelan gelap. Ada masalah yang berkaitan dengan rekening Anda yang membutuhkan perhatian segera. Suatu masalah yang tidak bisa menunggu. Istri saya sedang berjuang untuk hidupnya. Urusan perbankan apapun bisa menunggu. Saya khawatir tidak, Pak Montoya. Salah satu pria bersetelan gelap berbicara untuk pertama kalinya. Nama saya Rodrigo Castellanos. Saya seorang penyelidik dari Unit Intelijen Keuangan. Kami telah memantau rekening Anda selama beberapa waktu, dan pagi ini, ketika peringatan diaktifkan karena penarikan yang Anda minta, kami menemukan sesuatu yang perlu Anda ketahui. Eko merasakan dingin merayapi punggungnya. Apa yang Anda temukan? Investigator Castellanos melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Pak Montoya, seseorang telah mencoba mengakses rekening Anda secara ilegal selama beberapa bulan terakhir. Banyak upaya transfer yang tidak sah. Seseorang tahu tentang uang Anda. Seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Jantung Eko berhenti berdetak. Dan yang paling mengkhawatirkan, lanjut Castellanos, adalah bahwa upaya akses berasal dari alamat yang terkait dengan anggota keluarga langsung Anda. Dinding rumah sakit seolah menutup di sekitar Eko. Seorang anggota keluarga, seseorang dari darahnya sendiri, mencoba mencuri uang yang dia dan Mercedes lindungi seumur hidup mereka. Siapa? Kata itu keluar seperti bisikan tercekik. Itulah yang perlu kita selidiki. Tapi Pak Montoya, sampai kita tahu persis siapa di balik ini, Anda tidak bisa mempercayai siapapun. Saat itu, Santiago berlari di koridor, wajahnya pucat seperti lilin. Kakek, ini nenek. Monitornya mulai berbunyi. Dokter bilang kondisinya memburuk. Eko berlari menuju tangga. Pikirannya terbagi antara teror kehilangan istrinya dan pengkhianatan saat mengetahui seseorang dari keluarganya sendiri ingin mencurinya. Siapa pengkhianat itu dan rahasia apalagi yang akan terungkap? Jawaban-jawaban itu lebih dekat dari yang Eko bayangkan dan akan lebih menyakitkan daripada yang pernah bisa dia tanggung. Monitor jantung memancarkan suara nyaring dan intermiten yang menusuk jiwa Eko seperti 1000 jarum. Dia berlari di koridor rumah sakit dengan kecepatan yang seharusnya tidak diizinkan oleh usianya. Mendorong pintu, menghindari perawat dengan jantung berdebar di tenggorokannya. Ketika dia tiba di kamar 2112, Dr. Bram dan 2 perawat mengelilingi ranjang Mercedes. Gerakan mereka cepat, tepat, mendesak. Lelaki tua itu berhenti di ambang pintu, dilumpuhkan oleh teror atas apa yang dilihatnya. Mercedes, teriaknya mencoba mendekat, tetapi seorang perawat menghentikannya dengan lembut. Pak, Anda perlu menunggu di luar. Dokter sedang bekerja. Dia istri saya tidak akan kemana-mana. Dr. Bram mengangkat pandangannya sejenak. Biarkan dia tinggal. Tapi, Pak Montoya, saya perlu Anda tetap di sudut itu dan tidak mengganggu. Eko menurut, menekan dirinya ke dinding. Tangannya gemetar menutupi mulutnya sambil menyaksikan tanpa daya saat dokter berjuang untuk menstabilkan wanita yang telah dia cintai selama lebih dari 5 dekade. Menit-menit membentang seperti jam. Setiap bunyi monitor adalah doa. Setiap keheningan di antara bunyi adalah keabadian kesengsaraan. Santiago muncul di pintu. Wajahnya mencerminkan teror yang sama yang menguasai kakeknya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti seumur hidup, ritme monitor mulai stabil. Suara nyaring berubah menjadi denyut nadi yang konstan. Masih lemah, tetapi hadir, hidup. Dr. Bram menjauh dari ranjang, melepas sarung tangannya dengan desahan lega yang bercampur kekhawatiran. Kami berhasil menstabilkannya lagi, katanya sambil mendekati Eko. Tapi Pak Montoya, saya harus sepenuhnya jujur dengan Anda. Istri Anda tidak akan tahan krisis lain seperti ini. Operasi bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan mutlak dan segera. Kalau begitu, lakukan di sini sekarang juga. Kami tidak bisa. Saya sudah jelaskan, kami tidak punya peralatan khusus atau ahli bedah kardiovaskular yang dibutuhkan. Satu-satunya tempat di mana operasi ini dapat dilakukan adalah di Pusat Medis Nusantara di ibu kota. Berapa lama kita punya? Jika kami memindahkannya dalam beberapa jam ke depan, peluang keberhasilan cukup baik. Jika kami menunggu lebih lama, setiap menit yang berlalu akan mengurangi peluang itu secara signifikan. Saat itu, Gabriela Fuentes muncul di pintu kamar. Direktur Regional Bank telah menunggu di rumah sakit untuk waktu yang tepat untuk campur tangan. Pak Montoya, katanya dengan suara profesional, tetapi dipenuhi keprihatinan yang tulus. Saya berani membuat beberapa panggilan. Ada helikopter medis yang tersedia yang dapat memindahkan istri Anda ke Pusat Medis Nusantara dalam waktu kurang dari 1 jam.
ahli bedah kardiovaskular terbaik di negeri ini, Dr. Sebastian Herrera, tersedia dan telah setuju untuk melakukan operasi malam ini. Eko menatapnya dengan terkejut. Bagaimana Anda bisa melakukan semuanya secepat ini? Bank memiliki perjanjian dengan layanan medis darurat untuk klien prioritas kami, dan setelah apa yang terjadi pagi ini adalah hal paling minimal yang bisa kami lakukan. Dia berhenti sebelum melanjutkan. Biaya akan ditanggung segera dari rekening Anda dengan otorisasi Anda. Tentu saja, saya punya otorisasi saya, lakukan apapun yang diperlukan. Dr. Bram campur tangan. Nyonya, jika ini benar kita perlu segera mengordinasikan pemindahan. Setiap menit berarti. Sudah dalam perjalanan, jawab Gabriela. Helikopter akan mendarat di atap rumah sakit dalam waktu sekitar 20 menit. Sementara para profesional medis mulai mempersiapkan pemindahan, Eko mendekat ke ranjang Mercedes, mengambil tangannya yang dingin di tangannya, dan membungkuk untuk berbisik di telinganya. Bertahanlah, cintaku, kita akan keluar dari ini bersama, seperti biasa. Santiago mendekati kakeknya, meletakkan tangan di bahunya. Kakek, aku perlu mengerti apa yang terjadi. Semua ini, uang, penyelidik, seseorang dari keluarga mencoba mencuri, aku benar-benar bingung. Eko menutup mata sejenak. Beban rahasia yang disimpan selama puluhan tahun menekannya, menuntut untuk dilepaskan. Nenek dan aku berjanji akan membawa cerita ini ke makam, tetapi sepertinya takdir punya rencana lain. Dia menatap cucunya langsung di mata. Kamu pantas tahu kebenarannya. Seluruh keluargamu pantas mengetahuinya, tapi sekarang bukan waktunya. Pertama-tama kita harus memastikan nenekmu selamat. Nanti, ketika dia aman, aku akan menceritakan semuanya. Setidaknya kakek bisa memberitahuku dari mana semua uang itu berasal. Aku tumbuh dengan mengira kita nyaris tidak punya cukup uang untuk makan. Eko tersenyum sedih. Dan memang itulah idenya, nak. Kami ingin kamu, saudara-saudaramu, semua cucu kami tumbuh menghargai kerja, usaha, kerendahan hati. Terlalu banyak keluarga yang hancur karena kekayaan warisan yang tidak pernah dipelajari oleh anggota keluarga mereka untuk dihargai. Tapi 47 miliar, kakek, itu tidak muncul begitu saja. Tidak muncul begitu saja. Setiap sen dari uang itu diperoleh dengan keringat, dengan pengorbanan, dengan keputusan yang mengubah arah hidup kami. Mata Eko tenggelam dalam ingatan yang jauh. Bertahun-tahun yang lalu, ketika nenekmu dan aku masih muda dan tidak punya apa-apa, aku mengambil risiko yang semua orang pikir akan menghancurkanku. Aku menginvestasikan apapun yang kami miliki sampai sen terakhir, ke dalam sesuatu yang tidak ada orang lain yakini mungkin. Dalam apa? Sebelum Eko bisa menjawab, investigator Rodrigo Castellanos masuk ke kamar dengan ekspresi serius. Pak Montoya, maaf mengganggu, tapi kami punya informasi baru tentang upaya akses ke rekening Anda. Informasi yang tidak bisa menunggu. Eko merasakan simpul terbentuk di perutnya. Apa yang Anda temukan? Castellanos melihat Santiago sejenak, seolah mengevaluasi apakah dia harus berbicara di depannya. Akhirnya dia memutuskan bahwa situasinya terlalu mendesak untuk kesantunan. Upaya transfer yang tidak sah berasal dari 3 alamat berbeda. Salah satunya terkait dengan komputer yang terdaftar atas nama Renata Montoya. Nama itu menghantam Eko seperti pukulan di dada. Renata? Santiago berseru tidak percaya. Adikku, itu tidak mungkin. Renata bahkan tidak tinggal di negara ini. Dia sudah bertahun-tahun di Eropa. Transfer dapat dilakukan dari mana saja di dunia, jelas Castellanos. Dan menurut catatan kami, Nona Renata Montoya kembali ke negara ini beberapa minggu yang lalu. Kami tidak tahu persis di mana dia berada, tetapi dia pasti ada di sini. Eko menjatuhkan diri ke kursi. Beban pengungkapan ini menghancurkannya. Renata, cucu tertuanya, yang pertama meninggalkan peternakan, yang pertama menolak kehidupan sederhana yang dibangunnya dan Mercedes. Dia selalu berbeda, selalu menginginkan lebih, selalu merasa bahwa dia pantas mendapatkan lebih. Pasti ada kesalahan, gumam Santiago, suaranya bergetar. Renata mungkin banyak hal, tetapi dia bukan pencuri. Dia tidak akan mencuri dari kakek neneknya sendiri. Data tidak berbohong, Pak, jawab Castellanos dengan tegas, tetapi tanpa kekejaman. Tetapi ada lagi. 2 alamat akses lainnya masih dalam penyelidikan. Salah satunya tampaknya berasal dari perusahaan konsultan keuangan. Yang lain dienkripsi dengan sangat canggih. Siapapun di balik ini memiliki pengetahuan tingkat lanjut tentang keamanan siber. Apakah Anda mengatakan ada lebih dari 1 orang yang terlibat? Saya mengatakan bahwa ini tampaknya lebih besar dari sekadar upaya pencurian keluarga. Seseorang tahu persis berapa banyak uang yang Anda miliki,
dan bagaimana mencoba mengaksesnya, seseorang dengan informasi istimewa. Suara baling-baling yang mendekat menginterupsi percakapan. Helikopter medis telah tiba. Beberapa menit berikutnya adalah pusaran aktivitas yang terkendali. Mercedes dipersiapkan untuk pemindahan dengan presisi militer. Eko bersikeras untuk menemaninya di helikopter dan tidak ada yang memiliki hati untuk menolaknya. Sebelum naik, dia berhenti di depan Santiago. Aku perlu kamu melakukan sesuatu untukku. Sesuatu yang penting. Apapun, kakek. Pergi ke peternakan. Di kamar saya, di bawah papan lepas di dekat jendela, ada kotak logam. Bawa ke rumah sakit di ibu kota. Jangan membukanya. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Mengerti? Santiago mengangguk. Meskipun kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Apa isi kotak itu? Kebenaran. Seluruh kebenaran tentang keluarga kita. Tentang uang, tentang segalanya. Eko meremas bahu cucunya. Dan Santiago, berhati-hatilah. Jika apa yang dikatakan penyelidik itu benar, kita tidak tahu siapa yang bisa kita percayai. Lelaki tua itu naik ke helikopter bersama Mercedes. Melalui jendela, dia melihat cucunya semakin kecil saat pesawat itu naik ke langit malam. Mercedes terhubung ke berbagai monitor. Hidupnya bergantung pada mesin dan keahlian para medis yang menemaninya. Eko memegang tangannya, membisikkan kata-kata cinta yang dia harap bisa didengarnya di suatu tempat jauh di dalam kesadarannya. Ingat ketika kita pertama kali bertemu, katanya dengan lembut, lebih pada dirinya sendiri daripada padanya. Aku adalah seorang pemuda tanpa apa-apa. Aku bekerja di ladang ayahmu dengan gaji yang nyaris tidak cukup untuk makan. Dan kamu adalah putri pemilik tanah, wanita tercantik yang pernah kulihat dalam hidupku. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Semua orang bilang aku gila karena bahkan menatapmu. Ayahmu mengancam akan menghancurkanku jika aku berani mendekat. Tapi kamu, Mercedes, kamu melihat sesuatu dalam diriku yang tidak bisa dilihat orang lain. Kamu memilihku ketika kamu bisa memilih siapapun. Helikopter menembus malam. Lampu kota muncul di cakrawala seperti bintang jatuh dan bersama-sama kita membangun segalanya. Setiap keputusan, setiap pengorbanan, setiap kemenangan, dan setiap kekalahan kita hadapi bersama. Kamu tidak bisa pergi sekarang, cintaku. Tidak, ketika kita masih punya begitu banyak cerita untuk dijalani. Salah satu paramedis mendekat dengan ekspresi profesional, tetapi penuh kasih. Pak, kita akan mendarat. Tim bedah sudah siap dan menunggu. Eko mengangguk tanpa melepaskan tangan Mercedes. Ketika helikopter mendarat di atap Pusat Medis Nusantara, tim spesialis sudah menunggu dengan tandu. Semuanya terjadi sangat cepat. Mercedes dipindahkan ke unit perawatan intensif, sementara Eko dibimbing ke ruang tunggu pribadi. Dr. Sebastian Herrera, ahli bedah kardiotoraks, memperkenalkan dirinya sebelum memasuki ruang operasi. Dia adalah pria paruh baya, dengan mata yang menyampaikan kepercayaan dan kompetensi. Pak Montoya, saya akan jujur dengan Anda. Kondisi istri Anda serius. Operasi yang akan kami lakukan sangat kompleks dan memiliki risiko signifikan. Tetapi saya telah meninjau studi Anda dan saya pikir kami bisa menyelamatkannya. Apa peluangnya? Dr. Herrera menatapnya dengan jujur. Jika semuanya berjalan lancar, dia memiliki peluang bagus untuk pulih sepenuhnya. Tapi, Pak Montoya, di usia Anda, operasi jantung apapun adalah tantangan. Saya perlu Anda siap untuk hasil apapun. Eko menghela napas dalam-dalam. Dokter, wanita itu telah menjadi hidup saya selama lebih dari 50 tahun. Lakukan semua yang Anda bisa, tolong. Anda punya janji saya. Sang ahli bedah menghilang melalui pintu ruang operasi, meninggalkan Eko sendirian di ruang tunggu. Keheningan itu memekakkan telinga, dinding putih seolah menutupinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Eko Montoya merasa benar-benar sendirian. Dia berlutut di samping salah satu kursi, menutup mata dan mulai berdoa. Dia bukan orang yang religius, tetapi pada saat itu dia akan melakukan apa saja, perjanjian apapun, pengorbanan apapun, untuk menyelamatkan Mercedesnya. Jam-jam berlalu seperti abad. Perawat sesekali masuk untuk menawarinya air atau kopi, tetapi Eko menolak semuanya. Dia tidak bisa makan atau minum. Sementara cinta hidupnya berjuang untuk bertahan hidup di suatu tempat di balik pintu-pintu itu. Selama jam-jam penantian yang tak berujung itu, kenangan mulai membanjirinya. Kenangan seumur hidup yang dibagi bersama. Hari ketika mereka menikah dengan Mercedes, mengenakan gaun sederhana yang dia jahit sendiri. Kelahiran anak pertama mereka ketika Eko menangis lebih keras dari bayi itu. Tahun-tahun sulit, ketika mereka tidak tahu apakah akan ada cukup makanan untuk hari berikutnya.
Dan kemudian momen yang mengubah segalanya, momen yang tidak diketahui siapapun kecuali dia dan Mercedes, momen yang mengubah mereka menjadi jutawan. Saat Eko tenggelam dalam ingatannya, ponselnya mulai berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Biasanya dia tidak akan menjawabnya, tetapi sesuatu mendorongnya untuk menjawab. Kakek. Suara di ujung sana adalah suara wanita, akrab. Dibebani dengan emosi yang tidak dapat segera diidentifikasi oleh Eko. Darahnya membeku. Renata, kakek, aku perlu bicara denganmu. Tolong jangan menutup telepon. Aku tahu apa yang kamu pikir aku lakukan, tetapi kamu harus mendengarkanku. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Eko meremas teleponnya erat-erat. Di mana kamu? Mengapa kamu mencoba mengakses rekeningku? Bukan aku, kakek. Ya, secara teknis aku. Tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Seseorang memaksaku. Seseorang yang memiliki informasi tentang keluarga kita, informasi yang bisa menghancurkan kita semua. Tentang apa kamu bicara? Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Aku perlu bertemu denganmu secara langsung. Tapi kakek, kamu harus mempercayaiku. Ada orang lain di balik semua ini. Seseorang yang tahu tentang uang, tentang bagaimana kamu mendapatkannya, tentang segalanya, dan bersedia menggunakannya untuk menghancurkanmu. Saluran terputus tiba-tiba. Eko menatap telepon. Pikirannya memproses kata-kata cucunya. Apakah itu benar? Atau hanya kebohongan lain dari seseorang yang putus asa untuk menutupi kejahatannya? Dan yang paling mengganggu dari semuanya, siapa lagi yang tahu rahasia yang telah dia dan Mercedes simpan seumur hidup mereka? Rahasia yang jika terungkap, dapat mengubah sejarah keluarga mereka selamanya. Pintu ruang operasi terbuka. Dr. Herrera keluar berjalan perlahan, ekspresinya tidak terbaca. Eko bangkit berdiri, jantungnya berhenti dalam antisipasi. Ahli bedah itu mendekat, melepas topi bedahnya, dan mengucapkan kata-kata yang akan menentukan sisa hidup Eko Montoya. Pak Montoya, istri Anda. Pak Montoya, istri Anda. Dr. Herrera berhenti sejenak yang terasa seperti keabadian. Eko merasakan seluruh dunia berhenti, udara meninggalkan paru-parunya, jantungnya lupa cara berdetak. Dia selamat dari operasi. Kaki Eko lemas. Dia ambruk di kursi terdekat, menutupi wajahnya dengan tangan sambil terisak tanpa suara mengguncang tubuhnya. Dekade kekuatan, menjadi pilar tak tergoyahkan keluarganya, runtuh dalam sekejap kelegaan mutlak. Operasinya sangat kompleks. Lanjut Dr. Herrera sambil duduk di samping lelaki tua itu. Kami menemukan lebih banyak kerusakan dari yang kami perkirakan, tetapi istri Anda adalah wanita yang luar biasa kuat. Dia berjuang di meja operasi seperti sedikit orang yang pernah saya lihat dalam karier saya. Dia akan baik-baik saja. Eko berhasil berbicara di antara air mata. Beberapa jam ke depan akan krusial. Kami akan memindahkannya ke unit perawatan intensif, di mana dia akan dipantau terus-menerus. Jika dia melewati malam tanpa komplikasi, peluang pemulihannya akan meningkat secara signifikan. Bisakah saya melihatnya? Dia masih di bawah pengaruh anestesi, tetapi Anda bisa menemaninya. Terkadang kehadiran orang yang dicintai lebih berharga daripada obat apapun. Eko dibawa ke unit perawatan intensif. Mercedes terbaring di ranjang yang dikelilingi mesin yang memantau setiap detak jantungnya yang baru diperbaiki. Selang dan kabel menghubungkannya ke monitor yang memancarkan suara ritmis konstan, hidup. Dia duduk di sampingnya dan mengambil tangannya dengan kelembutan yang tak terhingga. Kamu berhasil, cintaku, bisiknya. Aku tahu kamu akan berhasil. Kamu selalu lebih kuat dariku. Dia menghabiskan berjam-jam di sana, tidak bergerak, tidak tidur, hanya memegang tangan wanita yang telah menjadi rekannya dalam setiap pertempuran hidup. Kenangan terus datang bergelombang, masing-masing lebih jelas dari sebelumnya. Dia ingat hari ketika mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam, karena ayah Mercedes tidak akan pernah menyetujui putrinya menikah dengan sekadar pekerja ladang. Dia ingat kemarahan si tua ketika dia mengetahui kebenaran, bagaimana mereka diusir dari propertinya tanpa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Dia ingat malam-malam dingin di kamar sewaan kecil itu ketika Mercedes menangis dalam diam, berpikir bahwa dia tidak mendengarnya. Dan dia ingat momen yang mengubah segalanya, penemuan yang mengubah takdir mereka. Suara di pintu menginterupsi pikirannya. Itu Santiago, dengan pakaian kusut dan wajah yang ditandai oleh kelelahan dan kekhawatiran. Di tangannya dia membawa kotak logam berkarat. Kakek, bisiknya mendekat. Aku menemukan kotaknya, seperti yang kakek bilang, di bawah papan lepas. Eko melihat cucunya lalu kotak yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Dia merasakan beban keputusan yang akan dia buat. Bagaimana kabar nenek?
Dia selamat dari operasinya. Sekarang tinggal menunggu. Santiago menghela napas lega. Syukurlah. Dia duduk di samping kakeknya, meletakkan kotak itu di meja samping. Kakek, dalam perjalanan pulang aku mendapat telepon. Itu Renata. Eko langsung tegang. Apa yang dia inginkan? Dia ada di kota. Katanya dia perlu bertemu kita segera, bahwa dia punya informasi penting tentang apa yang terjadi, bahwa ada orang lain yang terlibat, seseorang yang tidak kita curigai sama sekali. Apakah kamu memberitahunya di mana kita berada? Santiago menunduk dengan rasa bersalah. Ya, maaf kakek. Dia adikku. Terlepas dari segalanya, aku tidak percaya dia benar-benar ingin menyakiti kita. Eko terdiam sejenak. Renata, cucu tertua saya, yang pertama menolak kehidupan sederhana peternakan, selalu berbeda, selalu ingin lebih, selalu merasa dia pantas mendapatkan lebih. Tapi seorang pengkhianat yang mampu mencuri dari kakek neneknya sendiri. Kapan dia akan datang? Katanya, dia bilang dia akan datang dari seberang kota dalam beberapa jam. Eko mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita punya waktu. Cukup waktu agar kamu mengetahui kebenarannya sebelum dia datang. Dia mengambil kotak logam itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan berat fisiknya yang membuatnya sulit dibawa, tetapi berat rahasia yang dikandungnya. Apa yang akan kuceritakan padamu akan mengubah semua yang kamu yakini tentang keluarga kita, mulai Eko, suaranya berat dan khidmat. Nenekmu dan aku bersumpah untuk membawa ini ke makam. Tetapi tampaknya takdir punya rencana lain. Dia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang menguning, foto-foto lama, guntingan koran, dan buku catatan bersampul usang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika nenekmu dan aku masih muda dan tidak punya apa-apa, aku bekerja di tanah ayahnya. Tuan Aurelio Guerrero memiliki ratusan hektar, salah satu tuan tanah paling berkuasa di wilayah itu. Aku hanya seorang buruh lain, tak terlihat, tidak berarti. Dia mengeluarkan foto lama dan menunjukkannya kepada Santiago. Di dalamnya ada Eko muda, kurus dan matanya penuh mimpi. Bersama seorang wanita muda cantik yang tidak lain adalah Mercedes. Kami jatuh cinta secara diam-diam. Setiap pertemuan adalah risiko. Jika ayahnya menemukan kami, dia akan menghancurkanku. Tapi cinta muda itu sembrono dan kami tidak terkecuali. Kakeknya tahu kalian bersama. Mercedes hamil. Jawab Eko dengan senyum sedih. Ayahmu, putra sulungku, dikandung di tengah cinta terlarang itu. Ketika kami tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, kami menikah secara diam-diam. Ayah Mercedes menjadi gila karena marah ketika dia mengetahui itu. Dia mengusir kami dari propertinya. Dia bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menerima sepeser pun dari kekayaannya, bahwa dia lebih suka melihatnya mati daripada menikah dengan orang yang tidak berarti seperti saya. Santiago mendengarkan dalam diam, menyerap setiap kata. Kami mengalami masa-masa sulit. Aku bekerja apapun yang aku bisa, dari matahari terbit hingga terbenam. Mercedes mencuci pakaian orang lain untuk membantu biaya. Kami nyaris tidak punya uang untuk bertahan hidup, tetapi kami bahagia, nak. Itu adalah kebenaran yang paling penting. Kami miskin, tetapi kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Apa yang berubah? Eko mengeluarkan guntingan koran dari kotak itu. Judulnya, meskipun memudar oleh waktu, masih terbaca. Penemuan bersejarah di tanah pedesaan. Suatu hari, saat membersihkan sebidang tanah terlantar yang telah kubeli dengan tabungan kami yang sedikit, aku menemukan sesuatu. Awalnya kukira itu sampah yang terkubur, perkakas berkarat tua, tetapi ketika aku terus menggali, aku menemukan bahwa itu jauh lebih banyak. Mata Santiago melebar. Apa yang kamu temukan? Artefak kuno, barang arkeologi yang tak ternilai harganya. Ternyata tanah kecil kami berada di atas sisa-sisa pemukiman asli dari berabad-abad yang lalu. Para ahli datang dari mana-mana untuk mempelajari situs itu. Pemerintah ingin membeli tanah kami, tetapi aku menolak. Kamu menolak? Mengapa? Karena seorang pengacara yang sangat cerdik menasihatiku untuk tidak menjual. Dia menjelaskan bahwa saya memiliki hak atas penemuan yang dilakukan di properti saya. Kami bernegosiasi selama berbulan-bulan. Akhirnya kami mencapai kesepakatan. Pemerintah akan memiliki akses ke situs tersebut untuk penelitian dan pelestarian, dan saya akan menerima kompensasi yang adil untuk penemuan dan penggunaan tanah saya. Dia mengeluarkan dokumen lain dari kotak itu. Kompensasi ini, yang diinvestasikan dengan bijak selama beberapa dekade, tumbuh menjadi apa yang kita miliki hari ini. 47 miliar rupiah. Semuanya legal, semuanya terdokumentasi, semuanya diperoleh. Dengan jujur, Santiago mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar.
Mengapa kalian tidak pernah memberitahu kami? Mengapa hidup seolah-olah kita miskin? Karena uang menghancurkan keluarga, nak. Aku telah melihatnya terlalu sering. Ahli waris yang bertengkar memperebutkan kekayaan, saudara yang menjadi musuh, anak-anak yang tidak pernah belajar nilai kerja karena mereka tidak pernah harus berusaha. Nenekmu dan aku memutuskan bahwa anak-anak dan cucu-cucu kami akan tumbuh dengan nilai-nilai, bukan dengan rekening bank. Tapi lalu, siapa lagi yang tahu tentang ini? Eko menghela napas dalam-dalam. Itulah masalahnya. Kami pikir rahasia itu aman. Hanya kami, pengacara terpercaya kami, pejabat pemerintah yang menangani kesepakatan asli yang tahu kebenarannya. Tapi jelas ada orang lain yang menemukan informasi itu. Saat itu pintu kamar terbuka. Keduanya menoleh untuk melihat siapa yang masuk. Itu Renata. Gadis muda itu cantik, dengan rambut gelap neneknya dan mata tajam kakeknya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda padanya. Sesuatu yang tidak pernah dilihat Eko sebelumnya. Campuran ketakutan dan tekad yang mengubah fitur-fiturnya yang akrab menjadi sesuatu yang hampir tidak dikenali. "Kakek," katanya dengan suara bergetar. "Sebelum kakek mengatakan apapun, aku perlu kakek mendengarkan. Tolong, hal-hal tidak seperti yang terlihat." Santiago bangkit, memposisikan dirinya secara protektif di samping kakeknya. "Renata, apa yang terjadi? Mengapa kamu muncul setelah sekian lama tepat ketika semua ini meledak?" "Karena aku tidak memulai ini, Santiago. Aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan, dan sekarang aku terjebak di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari kita semua." Eko mengamatinya dengan mata yang telah belajar membaca orang selama puluhan tahun kehidupan. Dia melihat ketakutan asli di cucunya, tetapi dia juga melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dia identifikasi. "Bicaralah," perintahnya dengan suara tegas. "Jelaskan apa yang terjadi." Renata mendekat perlahan, memeriksa bahwa tidak ada orang lain yang bisa mendengar dari koridor. "Beberapa bulan yang lalu, saat bekerja di Eropa untuk perusahaan konsultan keuangan, saya ditugaskan untuk menyelidiki rekening bank yang mencurigakan. Rekening dengan jumlah uang besar yang tidak sesuai dengan profil pemiliknya." Dia berhenti, matanya berkaca-kaca. "Salah satu rekening itu adalah milikmu, kakek. Aku tidak tahu itu kamu pada awalnya. Aku hanya melihat angka, pola, anomali. Tapi ketika aku mendalami penyelidikan, aku menemukan bahwa rekening itu milik Eko Montoya, kakekku sendiri, pria yang kukira nyaris tidak punya uang untuk hidup." "Dan apa yang kamu lakukan dengan informasi itu?" tanya Eko dengan suara terkendali. "Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, Renata Eko. Aku memberitahukannya kepada bosku. Kupikir itu hanya bagian dari pekerjaan, bahwa dia akan membantuku memahami bagaimana kakekku mengumpulkan kekayaan itu, tetapi sebagai gantinya, dia melihat sebuah kesempatan." "Siapa bosmu?" Renata menghela napas dalam-dalam sebelum mengucapkan nama yang akan mengubah segalanya. "Augusto Guerrero, cucu dari ayah nenek Mercedes, musuh bebuyutanmu, kakek, pewaris keluarga yang bersumpah untuk menghancurkanmu." Nama itu menghantam Eko seperti petir. Augusto Guerrero, cucu dari pria yang telah mengusir mereka, darah tuan tanah yang bersumpah bahwa Eko tidak akan pernah memiliki apapun. Selama beberapa dekade, Eko percaya bahwa keluarga itu telah menghilang dari hidupnya, tetapi sekarang dia mengerti bahwa kebencian dapat diwariskan sama seperti kekayaan. Dia tahu. Renata melanjutkan sambil menangis. Dia tahu tentang penemuan arkeologi itu, tentang kesepakatan dengan pemerintah, tentang segalanya. Kakeknya meninggal terobsesi dengan gagasan bahwa kalian telah mencuri sesuatu yang menjadi miliknya. Dan Augusto mewarisi obsesi itu. "Tapi tanah itu milikku secara legal," Eko memprotes. "Aku membelinya dengan uang yang kuperoleh dengan bekerja keras." Itu tidak penting bagi Augusto. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang Anda miliki seharusnya menjadi milik keluarganya. Dan ketika dia mengetahui bahwa saya adalah cucu Anda, dia menggunakan saya, memanipulasi saya, mengancam saya akan menghancurkan karir saya, akan menyakiti keluarga saya, jika saya tidak membantunya mengakses rekening Anda. Santiago campur tangan dengan marah. "Jadi, kamu membantunya? Kamu mengkhianati darahmu sendiri?" "Aku tidak punya pilihan," teriak Renata putus asa. "Dia punya koneksi di mana-mana, kekuatan, pengaruh, sumber daya. Dia bilang jika aku tidak bekerja sama, dia akan membuat nenek kecelakaan, bahwa tidak ada yang akan curiga apapun." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang ruangan. "Apa katamu?" Eko bangkit perlahan, wajahnya berubah. "Apa katamu tentang nenekmu?" Renata pucat saat menyadari apa yang telah dia ungkapkan.
Kakek, serangan jantung nenek. Augusto bilang dia akan memastikan dia tidak ikut campur. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kebenaran terlalu mengerikan untuk diucapkan dengan lantang. Serangan jantung Mercedes bukanlah kecelakaan. Seseorang sengaja menyebabkannya dan orang itu masih bebas, merencanakan langkah selanjutnya. Eko merasakan amarah yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Dia bukan lelaki tua tenang yang menanggung penghinaan dengan martabat. Dia adalah pria yang rela melindungi keluarganya dengan cara apapun. "Di mana Augusto Guerrero?" tanya dengan suara yang akan membekukan neraka. Renata mundur secara naluriah dari transformasi kakeknya. "Kakek, kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Dia berbahaya. Dia punya orang yang bekerja untuknya. Koneksi di tempat-tempat tinggi. Di mana dia?" Sebelum Renata bisa menjawab, telepon Eko mulai berdering. Nomor yang diblokir. Lelaki tua itu menjawab dengan tangan mantap. "Pak Montoya." Suara di ujung lain sopan. Halus dengan nada superioritas warisan. "Saya pikir sudah waktunya bagi Anda dan saya untuk bercakap-cakap. Nama saya Augusto Guerrero, dan saya punya tawaran yang tidak bisa Anda tolak." Suara itu selembut sutra, tetapi Eko bisa merasakan racun yang tersembunyi di balik setiap kata. Itu adalah suara seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak peduli biaya manusianya. "Apa yang Anda inginkan?" Eko menjawab dengan dingin yang terukur. Tawa singkat terdengar di ujung lain saluran, langsung ke intinya. "Saya mengagumi itu pada seorang pria. Kakek saya selalu mengatakan bahwa Anda adalah seorang petani tanpa sopan santun, tetapi saya melihat bahwa Anda juga tidak sabar untuk formalitas. Kakekmu adalah orang kejam yang menikmati mempermalukan mereka yang dia anggap rendah. Hati-hati dengan kata-katamu, Pak Montoya." Nada Augusto sedikit mengeras. "Anda berada dalam posisi yang sangat rentan saat ini. Istri tercinta Anda baru saja keluar dari operasi yang rumit. Akan sangat disayangkan jika pemulihannya menjadi rumit." Tiba-tiba, Eko meremas teleponnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Santiago dan Renata menatapnya dengan ekspresi khawatir. Tidak dapat mendengar percakapan, tetapi sadar bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. "Jika Anda menyakiti istri saya akan mengejar Anda sampai akhir dunia. Tidak perlu sampai sejauh itu. Seperti yang saya katakan, saya punya tawaran. Tawaran yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari kecelakaan yang tidak menyenangkan di masa depan." "Saya mendengarkan. Saya ingin bertemu dengan Anda, tatap muka, tanpa perantara, tanpa polisi, tanpa trik. Hanya dua pria menyelesaikan masalah keluarga yang telah tertunda selama beberapa dekade. Dan mengapa saya menerima bertemu dengan pria yang mencoba membunuh istri saya? Karena jika Anda tidak melakukannya, saya akan menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Dan kali ini, saya tidak akan gagal." Ancaman itu langsung, tanpa basa-basi. "Selain itu, saya punya informasi yang perlu Anda ketahui. Informasi tentang kekayaan berharga Anda yang akan mengubah semua yang Anda yakini." Eko terdiam memproses situasinya. Dia tahu dia berurusan dengan seseorang yang berbahaya, seseorang tanpa prinsip, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghadapi ancaman ini secara langsung jika ingin melindungi keluarganya, di mana dan kapan. "Ada restoran bernama La Hacienda Colonial di pusat kota. Besok tengah hari, datanglah sendiri. Jika saya melihat orang lain menemani Anda, pertemuan itu batal dan konsekuensinya akan permanen." Saluran terputus. Eko menurunkan teleponnya perlahan. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Apa yang dia katakan? Santiago mendekat dengan mendesak. "Siapa itu?" "Augusto Guerrero ingin bertemu saya besok." Renata menutup mulutnya dengan ngeri. "Kakek, kamu tidak boleh pergi. Itu jebakan. Augusto tidak bernegosiasi. Dia menghancurkan. Aku tidak punya pilihan. Selama pria itu bebas, tidak ada dari kita yang aman, terutama nenekmu." "Kalau begitu, mari kita panggil polisi," desak Santiago. "Kita punya bukti upaya akses ke rekeningmu." Renata bisa bersaksi tentang ancamannya. Dan sementara polisi menyelidiki selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, apa yang akan menghentikan Augusto untuk memenuhi ancamannya? Eko menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini pribadi. Ini antara keluargamu dan keluargaku, dan akan berakhir besok." Sebelum mereka dapat berdebat lebih lanjut, seorang perawat masuk ke kamar. "Pak Montoya, istri Anda bangun. Dia bertanya tentang Anda." Jantung Eko berdebar kencang. Melupakan ancaman Augusto sejenak, dia bergegas menuju ranjang Mercedes. Matanya, meskipun lelah dan berkabut karena obat, mencarinya dengan intensitas yang sama yang dia lihat pertama kali mereka bertemu puluhan tahun lalu.
Eko, suaranya hampir seperti bisikan lemah. Aku di sini, cintaku, aku di sini. Mercedes mencoba tersenyum, tetapi usahanya seolah menguras tenaganya. Aku bermimpi tentangmu. Aku bermimpi kita menari di pernikahan kita. Ingat bagaimana kamu menginjak kakiku karena kamu tidak tahu cara menari. Eko tertawa di antara air mata. Dan kamu berpura-pura tidak sakit. Selalu melindungi harga diriku. Harga dirimu tidak perlu dilindungi. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Kata-kata Mercedes adalah balsam bagi jiwa Eko yang tersiksa, tetapi juga pengingat akan semua yang dipertaruhkan. Wanita ini, yang telah berkorban begitu banyak untuknya, yang telah mencintainya ketika dia tidak punya apa-apa, sekarang dalam bahaya karena kebencian leluhur yang seharusnya tidak pernah diwariskan. Mercedes, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, sesuatu yang sedang terjadi. Aku tahu. Dia memotongnya dengan lembut. Aku mendengar suara-suara. Aku mendengar nama Guerrero. Matanya dipenuhi dengan kesedihan kuno. Akhirnya mereka menemukan kita, kan? Eko menatapnya terkejut. Apakah kamu tahu ini bisa terjadi? Aku selalu takut. Keluargaku tidak pernah memaafkan apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Ayahku meninggal mengutuk hari kelahiranku karena aku memilih mencintaimu. Air mata mengalir di pipi pucatnya. Tetapi aku tidak pernah menyesalinya. Tidak sehari pun. Sayangku, kamu perlu istirahat. Kamu tidak boleh khawatir tentang ini. Eko menghela napas dalam-dalam. Dia tidak bisa berbohong padanya. Dia tidak pernah bisa. Augusto, cucu ayahmu, menemukan kekayaan kita. Dia mencoba mencurinya. Dan dia adalah orang yang menyebabkan serangan jantungmu. Mata Mercedes melebar karena ngeri. Augusto, si kecil Augusto. Aku menggendongnya saat bayi. Sebelum ayahku melarangku melihat anggota keluarga manapun. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kebenaran terlalu mengerikan untuk diucapkan dengan lantang. Serangan jantung Mercedes bukanlah kecelakaan. Seseorang sengaja menyebabkannya dan orang itu masih bebas, merencanakan langkah selanjutnya. Eko merasakan amarah yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. Dia bukan lelaki tua tenang yang menanggung penghinaan dengan martabat. Dia adalah pria yang rela melindungi keluarganya dengan cara apapun. Bagaimana keluargaku bisa begitu kejam? Bisiknya. Kata-kata itu ditujukan lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Mereka adalah serigala berbulu domba. Ayahmu, bahkan kakekmu, mereka adalah orang-orang yang mendirikan lingkaran ini. Mereka membangun kekayaan mereka di atas kehancuran orang lain. Lingkaran? Tanya Santiago, suaranya penuh kebingungan. Organisasi rahasia. Sejak lama, korupsi, penipuan, pembunuhan, itu adalah warisan mereka. Dan sekarang Augusto ingin mengklaimnya kembali dengan cara apapun yang diperlukan. Mercedes terbatuk lemah sebelum melanjutkan. Ada sebuah buku, bisik Mercedes, suaranya melemah. Sebuah catatan yang disimpan ayahku berisi nama-nama, transaksi, rahasia semua keluarga yang terlibat. Ketika aku pergi dari rumah, aku mencurinya. Kupikir suatu hari nanti aku mungkin membutuhkannya sebagai perlindungan. Di mana buku itu? Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Mercedes menatapnya dengan intens. Di peternakan, terkubur di bawah pohon tempat kita menikah secara diam-diam. Eko mengingat pohon itu. Pohon ek tua di sudut terpencil propertinya. Mereka telah bertukar sumpah di bawah cabang-cabangnya ketika mereka tidak punya uang untuk pernikahan nyata. Itu adalah tempat suci mereka, rahasia bersama mereka. Mercedes, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Karena aku ingin melindungimu. Aku ingin kamu hidup tanpa beban mengetahui betapa mengerikannya keluargaku. Matanya dipenuhi air mata. Tetapi dia melanjutkan. Tetapi sekarang aku mengerti bahwa keheninganku hanya menunda yang tak terhindarkan. Masa lalu selalu mengejar kita, cintaku, selalu. Perawat kembali, ekspresinya khawatir. Pak Montoya, istri Anda perlu istirahat. Detak jantungnya meningkat. Eko mengangguk, membungkuk untuk mencium dahi Mercedes. Istirahatlah, aku akan menyelesaikannya. Hati-hati, bisiknya. Augusto berbahaya, tetapi lingkaran itu mematikan. Jangan percaya siapapun yang bukan dari darahmu. Kata-kata itu bergema di benak Eko saat dia meninggalkan kamar. Jangan percaya siapapun yang bukan dari darahmu. Tapi bahkan darahnya sendiri telah digunakan untuk melawannya. Di koridor, Santiago dan Renata menunggunya. Kakek, apa itu lingkaran? Tanya Santiago. Apakah itu semacam organisasi kriminal? Lebih buruk dari itu.
Itu adalah warisan kekuasaan dan korupsi yang telah ada selama beberapa generasi. Eko menatap cucu-cucunya dengan serius. Dengarkan aku baik-baik. Apa yang baru saja diungkapkan nenekmu mengubah segalanya. Kita tidak hanya melawan Augusto. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau begitu, kita pasti butuh bantuan, desak Renata. Kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Nenekmu bilang jangan percaya siapapun di luar keluarga, jawab Eko. Tetapi kamu, Renata, kamu bekerja untuk Augusto. Kamu adalah bagian dari rencananya. Kata-kata itu menghantam Renata seperti tamparan. Kakek, aku tidak pernah mau. Aku tahu. Eko memotongnya dengan suara lebih lembut. Aku tahu kamu dimanipulasi. Tetapi aku perlu tahu bahwa aku bisa sepenuhnya mempercayaimu. Bahwa tidak ada lagi rahasia di antara kita. Renata menatapnya langsung ke mata. Aku bersumpah demi nyawa nenekku bahwa aku telah memberitahumu semua yang ku ketahui. Augusto menggunakanku, tetapi tidak akan pernah lagi. Aku ada di pihakmu, kakek. Di pihak kita. Eko memeriksanya sejenak. Akhirnya dia mengangguk. Kalau begitu aku perlu kamu melakukan sesuatu. Augusto mempercayaimu, kan? Atau setidaknya dia pikir dia masih mengendalikanmu. Dia mungkin tidak tahu kamu memberitahuku semuanya. Baiklah, aku ingin kamu menghubunginya. Katakan padanya bahwa kamu masih di pihaknya, bahwa kamu berhasil mendapatkan kepercayaanku. Cari tahu semua yang kamu bisa tentang rencananya, tentang lingkaran, tentang apapun yang bisa membantu kita. Kakek, itu berbahaya, Santiago campur tangan dengan khawatir. Jika Augusto tahu Renata mengkhianatinya, itu risiko yang harus kita ambil. Eko menjawab. Tetapi selagi Renata melakukan bagiannya, aku akan melakukan bagianku. Apa yang akan kakek lakukan? Pertama, aku akan pergi ke peternakan untuk mencari buku yang disembunyikan nenekmu. Jika berisi apa yang dia katakan, itu bisa menjadi senjata terbaik kita melawan Augusto dan lingkaran. Aku ikut denganmu, Santiago, tawar Eko. Aku tidak perlu kamu tinggal di sini melindungi nenekmu. Jangan tinggalkan dia sendirian sedetik pun. Jika terjadi sesuatu padanya saat aku tidak ada, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak perlu melakukannya. Eko mulai berjalan menuju pintu keluar rumah sakit, tetapi berhenti ketika Renata memanggilnya. Kakek. Ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu, sesuatu yang kutemukan saat bekerja untuk Augusto. Eko berbalik perlahan. Apa? Renata ragu seolah-olah kata-kata yang akan dia ucapkan membutuhkan upaya fisik yang besar. Lingkaran punya penyusup, seseorang di dalam bank tempat kakek menyimpan uangmu, seseorang yang telah memantau rekening kakek selama bertahun-tahun, melaporkan setiap gerakan ke keluarga-keluarga lingkaran. Siapa? Aku tidak tahu pasti. Tetapi Augusto pernah menyebutkan sesuatu sekali. Dia bilang mereka punya mata di Bank Nasional Nusantara sejak lama. Mata yang tidak akan dicurigai siapapun. Pikiran Eko bekerja dengan cepat. Bank Nasional Nusantara, bank yang sama di mana Bambang Beltran telah mempermalukannya. Bank yang sama di mana Gabriela Fuentes, direktur regional, muncul dengan begitu pas untuk membantunya. Sangat mungkin seseorang dari bank terlibat dengan lingkaran itu. Dan jika bantuan yang dia terima bukanlah ketulusan, melainkan bagian dari jebakan yang lebih rumit. Kata-kata Mercedes bergema di benaknya. Jangan percaya siapapun. Apakah Augusto menyebutkan nama tertentu dari bank? Dia hanya bilang bahwa kontaknya telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Seseorang dengan akses ke informasi istimewa dari nasabah yang paling penting. Eko memikirkan Bambang dengan kesombongan dan penghinaannya terhadap nasabah sederhana. Dia memikirkan Gabriela, begitu efisien dan begitu tepat waktu. Dia memikirkan Citra, satu-satunya yang memperlakukannya dengan kemanusiaan sejak awal. Siapakah pengkhianatnya? Ketika kamu bertemu dengan Augusto, katanya akhirnya, cobalah cari tahu siapa kontaknya di bank. Informasi itu bisa menyelamatkan kita. Renata mengangguk. Aku akan melakukannya. Eko keluar dari rumah sakit ke dalam kegelapan malam. Udara dingin menghantam wajahnya, tetapi dia hampir tidak merasakannya. Pikirannya terlalu sibuk memproses semua yang telah dia temukan dalam beberapa jam terakhir. Istrinya telah selamat, tetapi masih dalam bahaya. Musuh dari masa lalunya telah bangkit kembali dengan haus balas dendam. Organisasi rahasia mengintai dari bayang-bayang dan seseorang yang dia percayai mungkin adalah seorang pengkhianat. Saat dia berjalan menuju tempat parkir mencari taksi yang akan membawanya ke peternakan, teleponnya bergetar dengan pesan teks. Itu dari nomor tak dikenal. Pak Montoya, saya tahu siapa mata-mata di bank, dan saya tahu apa yang direncanakan lingkaran besok.
Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Anda perlu mempercayai saya. Datanglah sendiri ke taman kota tengah malam. Cari bangku di sebelah air mancur. Saya tidak mengecewakan Anda pagi ini di bank. Saya tidak akan mengecewakan Anda sekarang. Kri. Citra Rios. Gadis pegawai muda yang memperlakukannya dengan martabat ketika semua orang lain menghinanya. Apakah dia sekutu yang tak terduga atau jebakan lain dari lingkaran itu? Eko melihat jam. Tinggal beberapa jam sebelum tengah malam. Dia harus membuat keputusan, dan keputusan itu bisa berarti perbedaan antara menyelamatkan keluarganya atau kehilangan segalanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Eko membuat keputusannya. Dia akan pergi menemui Citra. Sesuatu dalam intuisinya mengatakan kepadanya bahwa gadis muda yang memperlakukannya dengan martabat di bank tidak mungkin menjadi musuh. Tetapi pertama-tama, dia perlu buku yang telah disembunyikan Mercedes selama puluhan tahun. Dia naik taksi ke peternakan. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 1 jam. Cukup waktu untuk pikirannya mengulang setiap detail peristiwa hari itu. Tampaknya mustahil bahwa baru pagi ini dia masuk ke bank sebagai petani sederhana dan sekarang dia menghadapi konspirasi yang mencakup seluruh generasi. Peternakan muncul dalam kegelapan seperti tempat perlindungan kenangan. Setiap sudut properti itu menyimpan cerita cinta, pengorbanan, kehidupan yang dibangun dengan tangan kosong. Eko membayar taksi dan berjalan menuju pohon ek tua di sudut paling jauh dari tanah itu. Pohon itu masih ada, megah dan tak tergoyahkan, saksi bisu begitu banyak momen penting. Di bawah cabang-cabangnya, dia dan Mercedes telah bertukar sumpah ketika mereka tidak punya apa-apa selain cinta mereka. Di bawah cabang-cabangnya mereka telah menangis bersama dalam kehilangan dan merayakan kemenangan. Dan di bawah akarnya, Mercedes telah mengubur rahasia yang sekarang bisa menyelamatkan mereka semua. Eko mengambil sekop dari gudang dan mulai menggali. Lengan-lengannya memprotes dengan setiap gerakan, mengingatkannya bahwa dia bukan lagi pemuda kuat yang telah menggarap ladang-ladang ini selama puluhan tahun, tetapi urgensi memberinya kekuatan yang dia kira telah hilang. Setelah beberapa menit menggali, sekop menghantam sesuatu yang padat. Dengan tangan gemetar, Eko menyingkirkan tanah hingga terungkap sebuah kotak logam yang dibungkus plastik pelindung. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati, seolah-olah dia menggali harta suci. Di dalam kotak, ada buku catatan bersampul kulit tebal dan tua. Halaman-halaman yang menguning dipenuhi dengan nama, tanggal, jumlah uang, deskripsi properti. Itu adalah catatan yang cermat dari puluhan tahun korupsi, keluarga yang hancur, kehidupan yang dihancurkan oleh keserakahan lingkaran itu. Eko membaca halaman-halaman itu dengan kengerian yang meningkat. Dia mengenali beberapa nama, orang-orang yang dia anggap terhormat sepanjang hidupnya, pengusaha, politisi, bahkan pejabat keadilan, semua terhubung oleh benang kekuatan dan keterlibatan yang tak terlihat. Dan kemudian dia menemukan halaman yang membuatnya bergidik. Itu adalah daftar berjudul Operasi yang Tertunda dan di dalamnya, tertanggal hanya beberapa minggu yang lalu, ada entry yang mengatakan, Montoya Pemulihan Aset Keluarga, Kontak Internal, Bank Nasional Nusantara. Penanggung jawab pelaksanaan, AG, Augusto Guerrero. Tetapi apa yang benar-benar menghancurkan hati Eko adalah nama kontak internal bank. Itu tertulis dengan tinta yang berbeda, ditambahkan baru-baru ini. M. Beltran, manajer umum. Bambang Beltran, pria yang telah mempermalukannya di depan umum, bukanlah sekadar manajer yang angkuh. Dia adalah anggota aktif lingkaran itu. Penghinaannya bukanlah kebetulan atau spontan. Itu dihitung, dirancang untuk memprovokasi reaksi yang akan membenarkan penyelidikan lebih dalam ke rekening Eko. Semuanya adalah jebakan sejak awal. Dengan buku catatan tersimpan di jaketnya, Eko melihat jam. Tinggal 20 menit sebelum tengah malam. Dia masih bisa sampai ke pertemuan dengan Citra. Taman kota sepi pada jam segitu. Lampu jalan memproyeksikan lingkaran cahaya kekuningan di jalan-jalan kosong. Suara air mancur pusat adalah satu-satunya yang memecah keheningan malam. Eko menemukan bangku di dekat air mancur dan duduk menunggu. Setiap bayangan tampak mengancam, setiap suara membuatnya waspada, tetapi kemudian sesosok muncul dari kegelapan. Itu adalah Citra Rios. Gadis muda itu mendekat dengan langkah hati-hati, terus-menerus melihat ke belakang seolah-olah takut diikuti. Ketika dia tiba di samping Eko, wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan teror. Pak Montoya, terima kasih telah datang. Saya tahu Anda tidak punya alasan untuk mempercayai saya, tetapi saya perlu memperingatkan Anda. Memperingatkan saya tentang apa? Citra duduk di sebelahnya, merendahkan suaranya menjadi bisikan mendesak.
Saya bekerja di bank belum lama ini, tetapi saya telah melihat banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Pak Beltran menerima panggilan aneh. Dia mengadakan pertemuan tertutup dengan orang-orang yang tidak pernah muncul di catatan resmi. Awalnya saya pikir itu urusan bisnis biasa, tetapi setelah apa yang terjadi pada Anda pagi ini, saya mulai menyelidiki sendiri. Apa yang kamu temukan? Beltran tidak bertindak sendiri ketika mempermalukan Anda. Dia menerima instruksi khusus dari seseorang. Saya mendengarnya berbicara di telepon setelah Anda pergi. Dia bilang rencana itu berhasil, bahwa Anda telah mengungkapkan besarnya kekayaan Anda di depan saksi yang sekarang dapat melanjutkan fase berikutnya. Eko merasakan kecurigaannya terkonfirmasi. Apakah kamu tahu siapa yang memberinya instruksi? Saya tidak mendengar nama lengkapnya, tetapi Beltran memanggilnya Tuan Guerrero. Koneksi itu tak terbantahkan. Bambang Beltran adalah alat Augusto Guerrero sejak awal. Apakah ada hal lain? Lanjut Citra dengan suara gemetar. Sore ini, setelah Direktur Fuentes mengatur pemindahan istri Anda, saya mendengar percakapan lain. Beltran sangat marah. Dia bilang Fuentes telah merusak segalanya dengan membantunya, bahwa dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Gabriela Fuentes tidak bagian dari lingkaran. Saya tidak berpikir begitu. Dia tampak benar-benar khawatir tentang Anda dan istri Anda. Beltran memanggilnya naif dan mengatakan bahwa dia juga harus menyingkirkannya. Jantung Eko berdebar kencang. Bukan hanya dia dan keluarganya yang dalam bahaya. Siapapun yang membantu mereka menjadi target. Mengapa kamu memberitahuku semua ini? Tanya, menatap Citra langsung. Apa untungnya bagimu mengambil risiko seperti ini? Mata Citra berkaca-kaca. Karena nenek saya seperti Anda, Pak Montoya, seorang wanita sederhana yang bekerja sepanjang hidupnya membersihkan rumah orang kaya, dan dia diperlakukan persis seperti Anda, dengan penghinaan, dengan ejekan, seolah-olah dia bukan manusia. Suaranya pecah karena emosi. Dia meninggal tanpa ada yang mengakui nilainya, tanpa ada yang meminta maaf atas semua penghinaan yang dia derita. Ketika saya melihat Anda pagi ini berdiri di depan Beltran dengan martabat yang tak tergoyahkan, saya melihat nenek saya dan saya bersumpah bahwa kali ini akan berbeda. Kali ini seseorang akan membela mereka yang dibenci dunia. Eko merasakan simpul terbentuk di tenggorokannya. Gadis muda ini, hampir orang asing, mempertaruhkan segalanya untuknya hanya karena dia percaya pada keadilan. Citra, apa yang kamu lakukan sangat berbahaya. Jika Beltran tahu bahwa saya memperingatkan Anda, saya tahu, tetapi ada hal-hal yang lebih penting daripada keamanan pribadi. Dia mengeluarkan perangkat kecil dari tasnya. Ini adalah salinan catatan telepon bank dari beberapa bulan terakhir. Semua panggilan yang diterima dan dilakukan Beltran ke nomor yang tidak ada dalam database resmi. Saya pikir itu bisa menjadi bukti. Eko mengambil perangkat itu dengan tangan yang gemetar karena rasa terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Terima kasih dengan cara selamat. Terima kasih dengan membeberkan orang-orang ini apa adanya. Saat itu telepon Citra mulai berdering. Dia melihat layar dan pucat. Ini Beltran. Dia mencariku. Aku harus pergi sebelum dia curiga. Dia bangkit dengan cepat, tetapi sebelum pergi, dia berbalik ke arah Eko. Pak Montoya, besok siang, ketika Anda bertemu dengan Augusto Guerrero, jangan pergi sendirian. Saya tahu dia menyuruh Anda pergi tanpa teman, tetapi itu jebakan. Beltran menyebutkan sesuatu tentang menyiapkan semuanya untuk besok. Saya tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan. Tetapi itu bukan hal baik. Bagaimana kamu tahu tentang pertemuan itu? Saya mendengar Beltran mengonfirmasi detailnya dengan seseorang. Dia bilang restoran La Hacienda Colonial akan kosong, kecuali staf mereka, bahwa tidak ada yang akan mendengar apapun. Kata-kata itu menghantam Eko dengan kekuatan brutal. Itu bukan pertemuan, itu eksekusi. Citra menghilang dalam kegelapan secepat dia datang, meninggalkan Eko sendirian dengan beban semua yang telah dia temukan. Dia menghabiskan sisa malam di peternakan, tidak dapat tidur. Dia mempelajari setiap halaman buku catatan Mercedes, menghafal nama dan koneksi. Dia memeriksa catatan telepon yang diberikan Citra, mengidentifikasi pola yang mengonfirmasi besarnya konspirasi. Lingkaran itu bukan sekadar sekelompok keluarga korup, itu adalah jaringan kekuasaan yang menjangkau semua sektor masyarakat. Hakim, pengusaha, bankir, politisi, semua terhubung, semua melindungi satu sama lain. Semua mendapat manfaat dari penderitaan orang lain. Tetapi ada sesuatu yang lain di dalam buku catatan, sesuatu yang tidak disebutkan Mercedes. Di halaman-halaman terakhir, ayah Mercedes telah menulis semacam pengakuan.
Dia berbicara tentang penyesalan, tentang malam tanpa tidur, tentang beban di jiwa yang tidak dapat diringankan oleh kekayaan apapun. Dia menggambarkan bagaimana lingkaran itu telah menghancurkan keluarga-keluarga yang tidak bersalah untuk merebut tanah mereka. Bagaimana mereka telah memanipulasi dokumen hukum, bagaimana mereka telah membungkam mereka yang mencoba menentang. Dan di akhir ada daftar korban, orang-orang yang hidupnya telah hancur oleh tindakan lingkaran itu. Di samping setiap nama, ada alamat dan deskripsi singkat tentang apa yang telah diambil dari mereka. Salah satu alamat itu menarik perhatian Eko. Itu adalah properti yang dia kenal dengan baik, properti yang telah dibelinya puluhan tahun yang lalu dengan tabungannya yang sedikit. Keluarga asli dari tanah itu telah dilucuti oleh lingkaran bertahun-tahun sebelum Eko membelinya. Dia telah memperoleh secara legal apa yang telah dicuri secara ilegal oleh orang lain. Ironinya sangat menghancurkan. Kekayaan yang sekarang ingin direbut kembali oleh lingkaran itu telah dibangun di atas tanah yang mereka curi dari orang lain. Fajar menemukan Eko duduk di teras peternakannya, merenungkan ladang-ladang yang telah dia garap sepanjang hidupnya. Dalam beberapa jam dia harus menghadapi Augusto Guerrero, pertemuan yang bisa mengakhiri hidupnya atau menghancurkan lingkaran itu. Teleponnya berdering. Itu Santiago. Kakek, di mana kakek? Aku khawatir sepanjang malam. Aku di peternakan. Bagaimana keadaan nenekmu? Stabil. Dokter bilang dia merespons dengan baik terhadap pengobatan. Santiago berhenti. Renata menghubungi Augusto. Dia pikir Renata masih di pihaknya. Dia berhasil mengetahui sesuatu yang penting. Apa yang dia ketahui? Augusto berencana menggunakan pertemuan besok untuk memaksa kakek menandatangani dokumen yang mentransfer semua aset kakek ke perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh lingkaran. Jika kakek menolak, dia punya bukti palsu yang akan mengaitkan kakek dengan aktivitas ilegal, bukti yang akan membuat kakek ditangkap dan uang kakek disita. Eko menutup mata. Itu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ada lagi kakek. Renata menemukan bahwa Augusto tidak bertindak sendiri. Ada seseorang di atasnya, seseorang yang memimpin lingkaran itu dari bayang-bayang, seseorang yang telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Siapa? Entahlah. Augusto bilang dia menyebutnya sang pendiri. Dia bilang itu seseorang yang sangat dikenal oleh nenek, seseorang yang dia yakini sudah mati sejak lama. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke perut Eko. Seseorang yang Mercedes yakini sudah mati. Hanya ada satu orang yang cocok dengan deskripsi itu, tetapi itu tidak mungkin. Atau tidak, Santiago, aku perlu kamu melakukan sesuatu. Pergi ke rumah sakit dan temani nenekmu. Jangan tinggalkan dia sendirian sedetik pun dan ketika dia bangun, aku perlu bicara dengannya. Ada sesuatu yang perlu kutanyakan padanya. Apa? Eko menghela napas dalam-dalam, sebelum mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Aku perlu bertanya padanya, apakah ayahnya benar-benar meninggal 40 tahun yang lalu, atau apakah dia telah hidup sepanjang waktu ini, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kita. Keheningan di ujung lain saluran adalah satu-satunya jawaban. Karena beberapa pertanyaan terlalu mengerikan untuk direnungkan, dan beberapa kebenaran terlalu gelap untuk diucapkan dengan lantang. Pusat Medis Nusantara bermandikan cahaya keemasan fajar saat Eko melewati pintunya. Dia telah menghabiskan malam tanpa tidur, tetapi energi aneh membuatnya tetap berdiri. Energi seseorang yang tahu bahwa dia akan menghadapi pertempuran terpenting dalam hidupnya. Mercedes terjaga saat dia memasuki kamar. Matanya, meskipun lelah, bersinar dengan kecerdasan tajam yang tidak pernah bisa dipadamkan oleh waktu. Santiago tetap di sisinya, seperti yang diminta Eko. Sayangku, Mercedes mengulurkan tangannya kepadanya. Santiago memberitahuku segalanya tentang buku itu, tentang Citra, tentang apa yang kamu temukan. Eko duduk di sampingnya, memegang tangannya seolah-olah itu adalah hal paling berharga di alam semesta. Mercedes, aku perlu bertanya padamu, sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu jawab. Aku sudah tahu apa yang akan kamu tanyakan. Dia menutup matanya sejenak, dan jawabannya adalah, aku tidak tahu pasti. Aku melihat jenazah ayahku di pemakaman, tetapi lingkaran itu mampu melakukan apa saja. Memalsukan kematian tidak akan sulit bagi mereka. Jika ayahmu hidup, jika dia adalah sang pendiri, maka semua ini adalah balas dendam selama 40 tahun yang sedang dipersiapkan. Mercedes menyelesaikan kalimat itu dengan suara bergetar. Sebuah balas dendam terhadapku karena meninggalkannya, karena memilih cinta daripada kesetiaan keluarga. Sebelum mereka dapat melanjutkan, Renata berlari masuk ke kamar. Kakek, aku baru saja bicara dengan Augusto.
Dia mengubah tempat pertemuan. Bukan lagi di La Hacienda Kolonial, tapi di sini di rumah sakit. Katanya dia ingin nenek menyaksikan percakapan itu. Dia datang. Jantung Eko berdebar kencang. Berapa lama kita punya? Kurang dari 1 jam. Eko bangkit berdiri, pikirannya bekerja dengan kecepatan kilat. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor yang telah dia hafal semalam. Investigator Castellanos, saya Eko Montoya. Saya butuh bantuan Anda. Saya punya bukti jaringan korupsi yang mencakup puluhan tahun, nama-nama, tanggal, transaksi, semuanya terdokumentasi, tetapi saya perlu Anda bertindak sekarang. Percakapan itu berlangsung beberapa menit. Ketika selesai, Eko punya rencana. Santiago, Renata, dengarkan aku baik-baik. Apa yang akan kulakukan berisiko, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Jelasnya setiap detail. Ketika dia selesai, kedua cucunya menatapnya dengan campuran teror dan kekaguman. Kakek, apakah kakek yakin? Tanya Santiago. Aku tidak pernah lebih yakin tentang sesuatu dalam hidupku. Menit-menit berlalu seperti detik. Eko tetap berada di samping Mercedes, membisikkan kata-kata cinta dan keberanian. Dia meremas tangannya dengan kekuatan yang menentang kondisinya yang lemah. Apapun yang terjadi, Mercedes berbicara dengan suara tegas. Aku ingin kamu tahu bahwa setiap hari di sisimu adalah sebuah hadiah, bahwa aku akan memilih kehidupan ini 1000 kali jika aku bisa memulai lagi. Jangan bicara seolah-olah ini perpisahan. Eko mencium dahinya. Kita masih punya banyak tahun bersama. Pintu kamar terbuka. Augusto Guerrero masuk dengan kesombongan seseorang yang menganggap dirinya pemilik dunia. Dia adalah seorang pria paruh baya, berpakaian elegan, dengan fitur-fitur yang samar-samar mengingatkan pada Mercedes. Di belakangnya datang Bambang Beltran. Ekspresinya adalah topeng dingin yang terhitung. Pak Montoya. Augusto tersenyum dengan keramahan yang tidak mencapai matanya. Akhirnya kita bertemu langsung. Dan Bibi Mercedes tersayang, sungguh suatu kehormatan melihatmu setelah bertahun-tahun, meskipun keadaan bisa lebih baik. Jangan panggil aku Bibi. Mercedes menjawab dengan jijik yang dingin. Kamu kehilangan hak itu ketika kamu mencoba membunuhku. Begitu dramatis seperti biasanya. Serangan jantung hanyalah insentif, cara untuk memastikan kerjasama suamimu. Eko melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Augusto dan ranjang Mercedes. Kamu bilang kamu punya tawaran. Bicara. Augusto mengeluarkan map dokumen dari tasnya. Sangat sederhana. Kamu menandatangani surat-surat ini mentransfer semua asetmu ke perusahaan kami dan keluargamu hidup dengan damai. Kamu menolak, dan konsekuensinya akan tidak menyenangkan. Bagaimana jika aku punya tawaran balik? Senyum Augusto sedikit goyah. Tawaran balik macam apa? Eko mengeluarkan buku catatan kulit dari jaketnya. Mata Augusto melebar karena pengenalan dan alarm. Kamu mengenali ini kan? Catatan pribadi Aurelio Guerrero. Setiap rahasia kotor lingkaran yang didokumentasikan dengan ketelitian obsesif. Nama, tanggal, korban. Bukti yang cukup untuk menghancurkan setiap keluarga yang terlibat. Di mana kamu mendapatkan itu? Suara Augusto kehilangan semua keramahan. Istriku menyimpannya selama 40 tahun. Asuransi untuk saat-saat seperti ini. Bambang Beltran melangkah maju, tetapi Augusto menghentikannya dengan isyarat. Buku itu tidak akan berguna bagimu. Nama-nama di sana adalah orang-orang yang sudah meninggal. Lingkaran telah diperbarui, telah dimodernisasi. Kita tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Eko tersenyum untuk pertama kalinya. Kalau begitu, saya kira Anda tidak akan keberatan mengetahui bahwa 1 jam yang lalu saya mengirim salinan digital dari setiap halaman ke unit intelijen keuangan, ke 3 surat kabar nasional, dan ke Kejaksaan Agung. Warna kulit Augusto memudar. Kamu berbohong. Apakah kamu ingin mengambil risiko untuk mengetahuinya? Keheningan yang mengikuti padat seperti timah. Augusto menatap Eko dengan kemarahan yang hampir tertahan, menghitung pilihannya. Bahkan jika itu benar, itu tidak mengubah apapun. Aku punya cukup kekuatan untuk mengubur penyelidikan apapun. Mungkin, Eko mengangguk. Tetapi Anda tidak punya kekuatan atas apa yang sudah ada di udara. Dia menunjuk ke sudut ruangan, di mana lampu merah kecil berkedip. Percakapan ini disiarkan langsung. Investigator Castellanos dan timnya mendengarkan setiap kata, setiap ancaman, setiap pengakuan. Augusto berbalik ke arah yang ditunjuk Eko. Kamera keamanan yang dia abaikan sepenuhnya sekarang tampak menatapnya seperti mata hakim yang kejam. Ini ilegal. Anda tidak bisa merekam saya tanpa persetujuan saya. Sebenarnya saya bisa. Kita berada di kamar rumah sakit.
properti pribadi di mana saya punya izin dari pasien dan Anda baru saja mengakui di depan saksi dan kamera bahwa Anda dengan sengaja menyebabkan serangan jantung istri saya. Pintu kamar terbanting terbuka. Investigator Rodrigo Castellanos masuk, ditemani oleh beberapa agen berseragam. Augusto Guerrero, Anda ditangkap karena percobaan pembunuhan, pemerasan, dan konspirasi. Anda berhak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda. Augusto mencoba melawan, tetapi para agen dengan cepat melumpuhkannya. Saat mereka memborgolnya, topeng kendalinya akhirnya runtuh. Ini belum berakhir. Lingkaran lebih besar dari saya. Kalian tidak bisa menghancurkan kami. Kami sudah melakukannya, jawab Eko dengan tenang. Organisasi Anda telah berakhir. Bambang Beltran mencoba melarikan diri secara diam-diam, tetapi agen lain menghalanginya. Anda juga akan ikut dengan kami, Tuan Beltran. Kami punya banyak pertanyaan tentang aktivitas perbankan Anda. Saat mereka menyeret keduanya keluar dari kamar, Bambang berhenti di depan Eko. Untuk sesaat, fasad kesombongannya menghilang, mengungkapkan sesuatu yang tampak seperti penyesalan yang tulus. Pak Montoya, apa yang saya lakukan di bank, cara saya memperlakukan Anda, itu bukan hanya karena perintah Augusto, tetapi karena itu mengingatkan saya pada ayah saya sendiri. Eko menatapnya tanpa mengerti. Ayah saya adalah seorang petani. Dia bekerja sepanjang hidupnya di ladang orang lain. Dia meninggal tanpa apa-apa, dipermalukan, dilupakan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah seperti dia, bahwa saya akan punya kekuatan, rasa hormat, uang, dan dalam prosesnya, saya menjadi persis seperti orang yang telah menghinanya. Air mata mengalir di pipi Bambang. Ketika saya melihat Anda hari ini, berdiri dengan martabat, sementara saya mengejek, saya mengerti sesuatu yang mengerikan. Saya mengerti bahwa ayah saya punya lebih banyak nilai di jari kelingkingnya daripada saya di seluruh tubuh saya. Eko terdiam sejenak. Dia telah mengharapkan kepuasan saat melihat penghinanya jatuh, tetapi dia hanya merasakan kesedihan untuk seorang pria yang telah kehilangan jiwanya mengejar ilusi. Penyesalan yang tulus adalah langkah pertama menuju penebusan, katanya akhirnya. Tetapi kata-kata tidak berarti apa-apa tanpa tindakan. Buktikan dengan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan. Bantu membongkar apa yang telah Anda bantu bangun. Bambang mengangguk. Air mata masih mengalir di pipinya saat agen-agen mengawalnya keluar. Ketika kamar akhirnya hening, Eko ambruk di kursi di samping Mercedes. Semua ketegangan yang menumpuk selama berhari-hari akhirnya menemukan kelegaan. Mercedes mengambil tangannya dengan kekuatan yang diperbarui. Kamu berhasil, cintaku. Kamu menyelesaikan apa yang tidak bisa ku selesaikan 40 tahun yang lalu. Kita berhasil bersama seperti biasa. Santiago dan Renata masuk ke kamar. Wajah mereka bersinar dengan kelegaan dan kebanggaan. Kakek, itu luar biasa. Santiago memeluk lelaki tua itu. Siaran itu berhasil dengan sempurna. Castellanos bilang dengan pengakuan terekam, lingkaran itu sepenuhnya terekspos. Renata mendekat dengan malu-malu. Kakek, nenek, aku tahu apa yang kulakukan tidak dapat dimaafkan, bahwa aku hampir menghancurkan keluarga kita karena kepengecutan. Mercedes mengulurkan tangannya ke arah cucunya. Kemarilah nak. Renata mendekat, air mata mengalir. Kamu dimanipulasi oleh orang-orang yang telah menyempurnakan seni manipulasi selama beberapa generasi. Mercedes berbicara dengan kelembutan ibu. Yang penting bukanlah bagaimana kamu memulai cerita ini, tetapi bagaimana kamu mengakhirinya. Dan kamu memilih untuk berada di pihak yang benar ketika itu paling penting. Keluarga itu berpelukan dalam keheningan. 4 generasi cinta dan pengorbanan bersatu dalam momen kemenangan itu. Beberapa minggu kemudian, Mercedes dibebaskan dari rumah sakit. Pemulihannya ajaib, didorong, menurutnya, oleh kegembiraan melihat keluarganya akhirnya bebas dari hantu yang telah menghantui mereka selama beberapa dekade. Penyelidikan Castellanos menghasilkan lusinan penangkapan. Lingkaran itu sepenuhnya dibongkar, para anggotanya menghadapi tuduhan yang akan membuat mereka dipenjara selama bertahun-tahun. Citra Rios dipromosikan menjadi manajer Bank Nasional Nusantara, menggantikan Bambang Beltran. Tindakan resminya yang pertama adalah menerapkan kebijakan baru tentang perlakuan yang bermartabat untuk semua nasabah, terlepas dari penampilan atau status ekonomi mereka. Gabriela Fuentes, yang memang tidak memiliki koneksi dengan lingkaran itu, menjadi sekutu dekat keluarga Montoya. Kebaikan tulusnya nyata sejak awal, dan Aurelio Guerrero, ayah Mercedes, ternyata memang sudah meninggal. Sang pendiri hanyalah sebuah gelar yang diadopsi Augusto untuk memberinya kepentingan diri. Beberapa bayangan masa lalu,
Bagaimanapun, hanyalah itu, bayangan. Suatu sore yang keemasan, Eko dan Mercedes duduk di bawah pohon ek tua di peternakan mereka. Pohon yang sama di mana mereka menikah secara diam-diam, di mana mereka menyembunyikan rahasia, di mana sekarang mereka merayakan kehidupan yang dijalani dengan baik. Tahukah kamu apa yang akan kulakukan dengan uang itu? Eko memecah keheningan kontemplatif. Kejutkan aku. Aku akan mendirikan yayasan untuk membantu keluarga-keluarga seperti kita dulu. Keluarga-keluarga yang bekerja keras, tetapi diabaikan oleh sistem. Keluarga dengan bakat dan martabat, tetapi tanpa kesempatan. Mercedes tersenyum, matanya bersinar dengan kebanggaan yang tak terhingga. 47 miliar rupiah diinvestasikan dalam harapan. Ayahmu akan bangga, meskipun dia tidak akan pernah mengakuinya. Mereka terdiam merenungkan ladang-ladang yang telah mereka garap sepanjang hidup mereka. Ladang yang telah menghasilkan lebih dari sekadar panen. Mereka telah menghasilkan cinta, keluarga, warisan. Eko, Mercedes, berbicara dengan lembut. Ya sayangku, terima kasih. Untuk apa? Untuk pagi bertahun-tahun yang lalu, ketika seorang pemuda tanpa apa-apa memiliki keberanian untuk jatuh cinta pada seorang gadis yang memiliki segalanya, karena memilihku ketika melakukannya berarti kehilangan segalanya. Untuk membangun kehidupan ini bersamaku, peso demi peso, hari demi hari. Eko menatapnya dengan cinta yang sama yang dia rasakan sejak saat pertama. Tidak Mercedes, terima kasih kamu. Karena melihat dalam diriku apa yang tidak bisa dilihat orang lain, karena percaya pada petani miskin ketika seluruh dunia menertawakannya. Mereka berciuman di bawah cabang-cabang pohon ek tua. Dua jiwa yang telah melewati badai bersama dan keluar lebih kuat. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati tidak pernah ada dalam 47 miliar rupiah. Itu ada dalam setiap pagi terbangun di samping orang yang dicintai, dalam setiap pengorbanan yang dibuat untuk keluarga, dalam setiap momen martabat yang dipertahankan di hadapan penghinaan, dalam setiap keputusan untuk memilih cinta daripada ketakutan. Eko Montoya telah memasuki bank sebagai petani sederhana dan keluar setelah mengajarkan dunia pelajaran yang tak ternilai, bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari saldo rekening banknya, tetapi dari berat karakternya dan kedalaman cintanya. Dan itu adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh pencuri manapun. Tidak bisa dihancurkan oleh konspirasi apapun, tidak bisa terkikis oleh waktu apapun.